Cerita diawali di sebuah barak militer. Di sini, aku akan mengirimmu ke unit wanita. Apa, Komandan? Hah? Aku mau dikirim ke unit wanita? Apa maksud Anda? Sersa, kamu ini pria yang berprestasi. Tahukah kamu tentang unit campuran yang sedang menyebabkan banyak kehebohan akhir-akhir ini? Jenderal, saya tidak tahu. Ya, mungkin sedikit aku sadar tentang itu. Kami sedang mempersiapkan sebuah eksperimen yang melibatkan beberapa perwira baru. Mereka akan dikirim ke unit lawan jenis. Begitukah? Jadi aku akan berada di unit yang penuh dengan wanita. Batin sang MC, meskipun jika aku satu-satunya pria di sana, aku tidak tahu apakah aku sanggup mengatasinya. Tetapi jika aku menolak, aku akan menugaskanmu ke garis depan di Gongwon. Iya, anjir, itu sama saja. Aku pundir. Aku akan melakukannya, Jenderal. Aku sungguh ingin melakukannya. Ini dingin sekali. Jenderalku memaksaku untuk seperti ini. Ya, kau adalah satu-satunya percobaan yang akan kita lakukan. Aku akan memberitahumu hari ini. Jadi perubahan tugas kemungkinan besok akan terjadi besok. Kamu tunggu dari perintah. Siap, laksanakan. Terima kasih atas pengarahan Anda, Jenderal. Di sini ada seorang yang memakai gelas. Sanbe, sudahkah kamu memutuskan siapa yang akan menjadi pewirna yang akan bergabung dengan korps wanita? Iya. Mengapa tempatnya seperti itu? Untuk Kim Jong Jin, kenapa dia? Karena dia tampak sangat pemalu. Nampaknya dia cocok untuk ke sana. Sempurna untuk menghindari masalah. Tetapi bukankah mereka lah yang akhirnya akan mendapatkan masalah paling banyak? Baiklah kalau begitu, apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Berpindah tempat. Dengan menurunnya populasi yang dapat direkrut, wanita mulai direkrut untuk dinas militer. Di sini, militer Korea Selatan mengalami penurunan pria yang signifikan. Akhirnya, unit wanita ditugaskan untuk menutupi personel yang kekurangan. Unit pria dan wanita dipisahkan berdasarkan misi mereka. Tetapi di sini, sekarang rasio pria dan wanita di militer adalah 50-50. Pemerintah memutuskan untuk membentuk unit campuran untuk mengelola secara lebih efisien. Jadi, aku berpikir di unit yang penuh dengan wanita ini, mungkin aku saja bisa gagal. Anjir, dan saya ditugaskan sebagai satu-satunya pria di unit tersebut. Apa ini misi bundir? Batin sang pria. Dan episode dari manhwa ini dimulai. Di sini sang MC nampaknya celingak-celinguk ke sono sini, tampak seperti orang cengok. Tampaknya tidak ada banyak perbedaan dengan unit aslinya. Rupanya aku harus mengamati dulu apa yang terjadi di sini. Oke, mereka hanya bercanda biasa, bukan? Bukannya emak-emak itu biasanya suka gosip. Anjir, di sini ceweknya kawaii banget, kata admin. Seperti yang diharapkan sekarang, aku benar-benar merasa seperti berada di planet wanita. Gadis itu sungguh cantik, batin sang MC sambil mengamati celingak-celinguk ke sana ke sini. Dan itu juga, cerita itu seperti model papan atas. Rupanya di sini ada gadis yang paham kalau dia sedang diplototin sama sang MC dan menghampirinya. Sepertinya kamu telah melakukan kesalahan. Ini adalah unit wanita. Kenapa kau ada di sini, Nona? Perkenalkan, namaku Yu Minju, Komandan Divisi 2. Ini adalah tahun pertama aku berprestasi dalam program ujian unik campuran. Salam kenal, yoroshiku onegaishimasu. Oh, aku mengerti, tapi apakah itu unit kita ya? Kenalkan Noma, aku Kim Jae-jun, Komandan unit ketiga. Dan Minju, anjir. Aku Yu Minju, Komandan unit kedua. Iya, aku sudah tahu. Kita adalah pasangan yang akan memulai ini bersama-sama. Apakah menurutmu kita bisa bicara lebih santai saja? Tidak apa-apa, mari kita kenalan. Ya, yoroshiku ya. Salam kenal juga. Sampai jumpa besok saat kami berkunjung di camp pelatihan kita. Ada sesuatu yang
dalam nada suaranya yang terdengar lebih lembut. Anjir, apakah ini dinamakan pelatihan camp? Tapi bagaimana aku harus memperlakukan rekan-rekan wanita di unitku nanti? Berpindah tempat di hari berikutnya di camp wanita. Office del Comandante. Orang Komandan 2 Park Loka. Aku Kolonel Park Yumi, Komandan unit artileri ini. Wow anjir, kawaii banget kata admin. Park Yumi, Komandan unit artileri. Hihihi. Lapor, petugas Kim Jae-jun dan 2 orang lainnya telah ditugaskan ke unit ini dengan tanggal masuk 20 Mei 2025. Itu saja. Oke, baiklah kalau gitu. Aku secara resmi menyambutmu di baterai kami. Sekarang, perkenalkan dirimu kepada pimpinan drum dan buat kesan pertama yang baik. Baik, siap, Om. Tek, tek. Kemudian sang MC turun dari balkon. Apakah ini kesan yang baik? Pertama kali aku masuk camp wanita ini seperti di planet Namek. Hei, lihat. Itu bukankah ada cowok? Kenapa dia di sini? Oh, mengapa aku merasa seperti berubah menjadi monyet di kebun binatang yang diprototin banyak mata? Di ofisial komandan ke batalio. Tok tok tok. Assalamualaikum. Aku komandan baterai artileri baru, Letnan 2 Kim Jae-jun. Bolehkah saya masuk? Ya, silakan masuk. Klik. Oh. Letnan 2 Kim Jae-jun, silakan masuk. Anjir. Inilah orang yang aku lihat kemarin di tempat latihan. Senang bertemu denganmu. Aku Kapten Lee Seona. Kapten Lee Seona? Komandan baterai ketiga. Senang bekerja dengan Anda, Nona. Aku akan menjelaskan kehidupan sebagai kepala dam kepadamu sedikit demi sedikit. Tolong didengarkan. Apakah kamu suka berolahraga, Jae-jun? Apakah kamu memiliki tubuh yang bagus? Apakah kamu sering berlatih? Baiklah, aku bermain sepak bola sedikit atau pergi ke pusat kebugaran tiap minggu. Tempat olahraga. Kamu bilang kamu suka pusat kebugaran? Ya tidak, ya sangat bagus Bu. Tapi itu menunjukkan bahwa kamu memiliki fisik yang bagus. Naruto rupanya hanya sentuh sedikit saja langsung merinding seluruh tubuh. Kamu juga memiliki otot yang bagus di lenganmu. Oh, terima kasih atas pujiannya, Ibu. Setelah yang lain selesai latihan fisiknya, apakah kita pergi ke pusat kebugaran bersama? Apa yang kamu katakan? Ya tentu saja, Kapten. Anjay, gila sekali. Tangan Kapten terasa lembut. Berat wanita ini adalah yang terbaik di antero jagat. Oke, waktunya latihan fisik. Aku benci bagian ini, tapi sepertinya latihan fisik sama saja di mana-mana. Sekarang, bentuklah 4 baris di lapangan latihan. Ayo, rupanya di sini sang kapten memerintahkan untuk latihan. Oke, perhatikan baik-baik bagaimana aku memimpin karena mulai besok giliranmu. Dan jangan lupa, kita akan pergi ke pusat kebugaran setelah ini. Oke? Ya, aku memikirkannya, Ibu. Baiklah, mari kita ke tempat latihan dulu. Oke, dan mereka pun menuju tempat latihan. Atau tidak, apakah Anda berada di melakukan hal tersebut pada wanita? Berpindah tempat di gedung olahraga. Hari pertamaku di barak bersama tentara wanita sungguh melelahkan. Di sini aku hanya celingak-celinguk sana melihat barang yang bagus. Ini bertentangan dengan apa yang aku takutkan. Anjir. Mereka pun nampaknya pada kecapean prajurit-prajurit wanita ini. Oh, nampaknya sang MC hanya celingak-celinguk cengoh saja seperti kambing congek. Ngapain gua di sini? Oh, di sini semua anggota langsung sakit pinggang. Di sini ada wanita yang tidak sengaja memamerkan kayaknya dan melihat pada sang MC. Langsung saja dia menoleh sok suci. Kecuali untuk hal sepele seperti ini, aku harus hati-hati, batin sang MC. Mereka melakukan dengan sengaja karena ada anak laki-laki yang datang. Tidak begitu maksud aku. Latihan fisik berakhir. Di sini untuk hari ini semuanya. Siap-siap, mulai sekarang pelatihan gratis itu saja ya. Kata sang kapten di sini. Sel tempat olahraga. Ini adalah tempat olahraga. Baik, kita akan masuk.
Akhir-akhir ini karena semua pewarna dan prajurit melakukan yoga atau pilates, mereka tidak lagi datang ke pusat kebugaran. Mungkin berkat itu, aku dapat menggunakannya sendirinya dengan nyaman. Baiklah, ayo kita lakukan latihan di sini. Latihan hanya kamu dan aku di pusat kebugaran, batin sang MC. Hari ini mari kita lakukan latihan rutin untuk kaki dan bahu. Apakah itu terdengar bagus bagimu? Ya ibu, ini baik-baik saja. Oke, aku siapkan barbelnya dulu. Karena ini hanyalah pemanasan, mari kita mulai dengan yang mudah dulu. Dengan mengangkat 1 kilogram dulu. Aku akan membuat seri terlebih dahulu, lalu melihat bagaimana kamu melakukannya. 1, 2, 3, ya. Aku mulai mengerti. Rupanya di sini, Letnan Jae-jun, kembalilah ke belakangku dan bantu aku dengan memeriksa postur tubuhku. Siap bu. Aku mengerti. Sampai sekarang aku berpikir semuanya akan belajar dengan lancar. Tapi di sini pemandangan yang indah pun menggodaku. Anjir, ini sungguh semua di atas Nurul. Dan aku menjadi gemetar. Apakah aku sanggup bertahan dalam dinas militer ini? Batin sang MC. Letnan Jae-jun. Baiklah, mari kita mulai hitung baik-baik. Di sini, saya akan menghitungnya. 1, 2. Ibu kenapa? Tiba-tiba tangan dari Kapten Lee Seona, tangannya pun gemetar. Rupanya tidak sanggup melanjutkan latihan. Dan hitungan pun terus berlanjut. Dia nampaknya memaksakan diri. Sial, sungguh ini menguji imanku. Batin sang MC. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dia nampaknya di sini sang MC sudah tidak kuat dengan godaan ini. Anjir, mimpi apa semalam? Apa-apaan ini? Semuanya terasa di kepalaku. Tidak. Kalau terus begini aku akan pas kendali dan kapten akan ketahuan. Oke bro, tenang, kalem. Hei, tetap tenang. Hei kau yang di bawah, tenang, jangan mau meluncur aja. Di sini sang MC berbalik ke sana untuk menenangkan adiknya yang mulai tersulut. Jae-jun, apakah kamu menghitung? Iya, Mam. Tenang saja, itu baru hitungan ke-99. Itu masih lama. Aku memintamu untuk memberitahu kenapa kau berbalik ke sana. Anjir, apa yang harus aku lakukan? Batin sang MC. Maaf, ada sesuatu yang menarik perhatianku sesaat. Di sana ada tikus yang lewat. Benarkah? Betapa hebatnya hal itu. Ya bu, tapi tikusnya agak gede. Jika kamu menggosoknya seperti itu, kamu bisa melukai diri sendiri. Lagi pula, aku tidak melihat sesuatu yang khusus di sana. Oh, di sini sang kapten malah mendekatkan diri. Ini terlalu dekat. Aroma tubuhnya telah terasa. Anjir, ini apaan? Batin sang MC. Apa kamu baik-baik, Letnan? Ya, gimana? Tiupan tadi serasa membuat kamu dingin. Ya, aku pikir begitu. Baik, sebenarnya apakah semuanya baik-baik saja kalau begitu? Siap bu, siap, semuanya baik. Sekarang aku akan melihatmu duduk. Haruskah kamu mencoba ini terlebih dahulu? Di sini ada barbel dari 25 kilo sampai 35 kilo. Untuk persis militer, pegang seperti ini dan dorong ke atas. Baik. PES militer, apa yang maksud Anda? Benar, standarnya seperti ini. Jika sulit, aku akan membuatmu menjadi teruslah dan melakukan. Oke, hanya satu saja. Gunakan ototmu sebelah sini. Oh, yes. 1, 2. Di sini nampaknya Jun cukup baik melakukannya. Jun, kamu bisa melakukannya dengan baik. Puji dan kapten. Seperti yang diharapkan dari seorang pria, berat badanku akan bertambah. Rupanya seperti itu. Anjir, benar-benar bertambah beratnya di sini. Gua seakan-akan tertimpa barang yang sungguh tunggoy rasanya. Baiklah kalau begitu. Ada sesuatu yang menyentuh bagian belakang kepalaku. Ini membuatku tambah berat. Ambil saja Jun, ikutin irama kata sang kapten. Masih ada lagi kamu butuh beban lebih berat. Benarkah?
Angkat sikutmu sedikit lebih tinggi. 5, 4, 3, ayo lagi. 1, 2, kata sang kapten. Otot pria yang kamu miliki sungguh luar biasa. Lumayan, terasa lebih baik dari sebelumnya, batin sang MC. Jika terus begitu berat, bagaimana? Anjir, itu boba ukurannya berapa? Malah batin si Cicu jadi gak karuan karena angkat berat ini. Apa yang aku pikirkan? Fokus lagi. Aku benar-benar ingin memainkan sekali saja. Batin sang MC yang menahan banyak rasa di dalam otaknya. Ibu, itu sangat sulit dan sangat berat. Bisakah aku berhenti sebentar? Sungguh memalukan. Kamu mengatakan kamu seorang pemula, tetapi kamu mampu mengangkat beban dan memiliki postur yang baik. Baiklah, cukup sampai di sini latihannya untuk hari ini. Bisakah kamu melanjutkan untuk hari besok? Siap, Bu. Aku pasti akan membantumu lagi supaya kamu tambah berotot. Siap, laksanakan. Baiklah kalau begitu. Ini sangat bagus dan sangat menyenangkan. Yang sedikit sulit tentunya dijelaskan oleh perasaanku yang bercampur aduk, batin sang MC. Kamu melakukannya dengan baik hari ini. Baiklah kalau begitu, ayo kita kembali ke barak. Siap? Oh? Di sini nampaknya pelatih terkejut dengan sesuatu. Apa yang kamu lakukan, Jejun? Rupanya Jejun minum dengan tergesa-gesa dan airnya tumpah-tumpah membuat kapten terpana. Benar, hari ini pertama kerja Jejun adalah hari ini. Ayo kita makan malam bersama. Anjir, di sini bertambah cantiknya wajah sang kapten. Apakah kamu ada waktu malam ini? Ayo kita pergi ke rumahku. Baik, Bu. Apakah kamu mengatakan hanya kita berdua saja? Apa yang sedang terjadi di sini? Batin sang MC. Tidak, menurutku itu baik-baik saja. Di kantor dinas, aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan karena memikirkan makan malam itu. Anjir, waktu terasa lama banget. Sebenarnya apa yang aku pikirkan? Batin sang Jinjun. Hei, kau tidak apa-apa? Jinjun, kenapa kamu bengong saja? Hah? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Nona? Tidak. Ya, aku hanya sangat terkejut melihat seorang pria di unit yang penuh dengan wanita ini. Di sini wanita ini bernama Sersan Gu Song Yun, petugas pasokan administrasi dari batalion ketiga. Semenanjung administrasi yang membebaskan ini atau membosankan ini tampaknya menjadi hidup dengan kedatangan komandan divisi. Jika terjadi sesuatu, harap segera menghubungi aku. Batin Jejun. Ayolah Jejun. Hehehe. Baiklah, aku pergi dulu, petugas Su Yeun. Aku mengerti kamu dapat pergi tanpa rasa khawatir. Dan sore pun datang, di mana kerjaan kantor pun sudah selesai. Jeju pun pergi dari kantor menggunakan bil ke tempat sang kapten. Apakah ini apartemennya? Aku memesan kaki sapi untuk makan malam. Apakah itu enak? Ya, itu baik-baik saja, Bu. Pergilah cuci tanganmu. Aku punya sesuatu untuk disiapkan. Tidak, aku akan membantumu juga di dapur. Tak apa, tapi cepat taman di sana dan bau habis olahraga. Oke, sekarang aku mengerti, Mam. Siap, laksanakan. Di sini Jejun pun cuci tangan dan gosok gigi. Ini pertama kalinya aku berada di rumah seorang gadis dan aku tidak menyangka dia akan menjadi bosku. Oh, rupanya kamar mandinya tertata rapi. Komandan tampaknya tidak peduli dengan ini semua. Apa yang terjadi? Tapi di sini banyak sekali pakaian yang belum dicuci. Dan ada juga bagian dalam yang terlihat di sini. Tidak mungkin itu saja, kan? Tampaknya aku penasaran dengan barang-barang hitam itu. Anjir, gimana rasanya? Sialan, ini rasanya seperti mimpi di alam fana. Apakah ini yang namanya pakaian dalam? Rasanya kok aku pernah melihatnya di toko-toko. Di sini pikiran MC kemana-mana sampai ke alam fana. Anjir, ini pokoknya anjay banget rasanya. Jejun, kenapa kamu tidak keluar? Apakah yang terjadi sesuatu di sana? Batin sang kapten langsung menyadarkan alam pikiran sang Jejun. Anjir, hampir saja aku ketahuan. Ya, Ibu, aku akan segera keluar dan
bereskan sisanya. Oke, makan malamnya mulai dingin nih. Cepat ayo keluar, kita makan bareng. Anjir, apa yang gue lakukan di sini? Rupanya paketan catering mereka sudah siap. Agak mengecewakan kalau hanya makan kaki sapi saja. Benar juga, Jejun, kamu mau minum? Ya, bagaimana kalau kita minum bersama? Mana? Supaya mencairkan suasana. Bu, sedikit aja, aku nggak kuat deh. Baiklah, duduk sebentar ya, aku ambilkan di kulkas. Kamu suka rasa apa, Jejun? Anjir, kenapa dilihat dari jauh nampak begitu cantik? Hanya ada satu yang merah dan ada satu yang putih. Kamu suka yang mana? Oh, yang itu juga nggak apa-apa. Aku minum yang itu aja. Oke, langsung aja kita talk. Oke, mungkin aku nampaknya telat mengatakannya, tapi selamat datang kembali ke unit kami. Mari kita akur di masa depan. Ya, tolong juga aku ya, Bu. Kalau ada salah, tolong diingatkan. Oke, minuman sendirian dengan bosku ini nampaknya rasa canggung. Tapi bagaimana lagi? Aku hanya diundang oleh beliau masuk di sini. Semoga tidak akan terjadi apa-apa, batin sang MC. Oke, itu aja, Bray. Mungkin ini sedang ongoing, dan bila kalian suka like dan komen, serta apakah ini bisa dilanjut atau tidak. Kalau banyak yang like dan share dan nonton, akan admin tayangkan lagi. See you next time. Oh iya, Letna, aku benar, hampir lupa. Aku menanyakan hal penting ini padamu. Apa itu sesat? Jejun, apakah kamu punya pacar? Hah? Hah, tidak, aku tidak punya siapapun di sini, kata sang MC. Hah, Kapten, apakah kamu berkencan dengan seseorang di sini? Ini, Brooke, nampaknya aku mengenangkan sesuatu hal yang buruk kepada dirinya. Mengapa aku menanyakan hal ini? Hah, lupakan saja, Jejun. Hah? Aku putus dengannya kemarin. Hah? Benarkah? Iya, aku sudah mengacaukannya kah, batin sang MC? Bagaimana cara memperbaikinya supaya percakapan kita ini nyambung lagi? Tidak lama kemudian komandannya ketawa-ketawa sendiri. Hah? Kenapa, Kapten? Hanya bercanda saja, Jejun. Itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan aku saat ini masih lajang alias tidak punya gebetan. Itu mengejutkanku saja, Komandan. Komandan, dengan kecantikan dan tubuh yang lumayan bagus, bagaimana mungkin dia masih jomblo, Kim Jejun, apa kamu memujiku, Apakah kamu mencoba menyanjungku dan juga merayuku? Bukan itu, Kapten. Hanya saja aku sedikit penasaran. Itulah sebabnya aku bertanya kepadamu. Kalau aku sudah kenal dia lebih awal, aku pasti sudah mencoba mengaku atau melakukan hal seperti itu. Di sini komandannya hanya terdiam saja. Mungkin benar, meskipun akhir-akhir ini merasa juga tidak mengajakku keluar. Apa yang terjadi? Tapi Jejun, apa yang kau katakan tadi? Udahlah, gak usah dipikirkan. Ayo kita lanjut ke minuman kita. Benar sekali. Oke, bagaimana kalau makanannya? Di sini ada daging sapi yang sudah siap. Baik, ayo kita. Minuman soda ini sangatlah nikmat. Kapten, ada apa? Tak lama kemudian, Manda dari Jejun ini mulai abok-abok dan bubuk di sembarangan tempat. Anjir, dia dari jauh, dia sangat cantik sekali. Komandan, kamu tidak apa-apa kan? Harap kau sadar kembali. Hei, bangun. Ini bukan tempat tidur dan bukan waktunya tempat bobo. Jika dia tertidur di sini, bagaimana ini terjadi? Di sini Jejun pun hanya mukanya memerah, membayangkan pikirannya di atas normal. Apakah ini tampaknya ia tidak memiliki daya tahan terhadap Mer? Sepertinya ia kira seperti itu.
Aku sebaiknya tidur dulu di kamarku. Iya, bener Kapten, jangan tidur sembarangan seperti itu. Ayo, aku antar ke sana. Dan sambil memapahnya untuk ke tempat Bobo, si sini Jejun pikirannya pun tambah di atas normal. Dan semuanya dirwal nurul. Karena godaan yang semakin lambung, bagaimana ini? Tapi bukankah dia sedikit ceroboh akhir-akhir ini? Alah anjir, kenapa jalannya juga mencong-mencong kayak gini? Hah, komandan, hati-hati, di depanmu ada bangku. Nampaknya di sini Jejun pun tidak sengaja untuk menyentuh gandul-gandulnya itu. Aku mohon maaf, ini benar-benar kecelakaan, komandan. Ah, tidak apa-apa Jejun, ayo aku ingin tidur. Itulah tempat tidurnya. Baik kalau gitu silakan bobo di sini. Aku pulang dulu, Kapten. Ah, baik. Kunci pintunya ya. Aduh, kenapa pikiranku aneh-aneh aja? Semua pikiranku di atas normal. Komandan, dalam kondisi yang rentan seperti ini, mungkinkah? Tidak apa-apa kalau aku sedikit enak-enak. Batin Jejun yang dimana kiranya sudah di atas normal. Aduh, dia kawaii banget lagi. Nampaknya di sini komandannya merasa gerah. Aduh, kenapa ruang AC-nya tidak dinyalakan? Mengapa dia melepas bagiannya? Ay, ada apa ini? Jejun, di sini panas sekali. AC-nya terasa tidak dingin. Apakah kau lupa menyalakannya? Dan kemudian aku pun membantunya sedikit demi sedikit. Tanpa sadar tangan kananku pun mulai gemetar tidak karuan. Baiklah Kapten, silakan. Sebaiknya Anda tidak terlalu banyak bergerak. Baik. Anjir, ini pemandangan yang full beautiful. Aku hanya membantunya saja. Oke, saatnya kita pulang. Tapi tidak disangka-sangka, sang kapten ternyata malah melepaskan semuanya dan membuat Jinjun terbelalak dengan pemandangan indah itu. Mungkinkah ini terjadi karena dia sedang abok? Nampaknya di sini Jejun tidak kuat iman dan dia pengen juga menyentuhnya. Wow, sungguh sekali, kata si Jejun. Ini aku pertama kali baru menyentuhnya saja, sudah di atas normal pikiranku. Oh gawat, aku jangan sampai kebablasan. Di sini Jejun lupa kalau di sini adalah asrama tempat perempuan. Sebaiknya aku kembali sebelum ketahuan penjaga. Tapi di sini godaan setan dari sebelah kiri semakin kuat. Sekarang pikiranku sudah tidak jernih lagi. Bahkan di atas normal, aku tidak lagi terlalu terbawa suasana. Gusti Allah, tolonglah aku. Di sini Jejun pun pergi dengan tergopoh-gopoh karena takut dosa masuk neraka. Aku akan pergi cepat sebelum dia menyadari apa yang terjadi, batin Jejun. Dan Jejun tidak bisa memahaminya kenapa malah ujung-ujungnya jadi seperti ini. Biasanya aku berada di camp laki-laki. Aku tidak sering melihat seperti ini. Gue hanya takut dilaporkan oleh komandan saja. Tapi di luar nalar yang disadari oleh Jejun, ternyata ibu komandan sangat mencintai sang MC. Bahkan karena di malam itu Jejun tidak menanggapi perasaannya. Ibu komandan melampiaskannya sendiri saja. Ini semua sayang disayangkan, dasar anak bau bawa. Time skip terjadi di sini seminggu kemudian setelah kejadian itu. Nampaknya Jejun sangat sibuk mengerjakan proposal di dalam kantornya. Kapten Jenpo, ayo kita makan. Para eksekutif lainnya akan datang langsung ke restoran dari luar loh. Bagaimana kalau kita ke sana duluan? Ajak dari Sersan Mayor Minju. Benarkah ibu? Wow, apa yang akan terjadi pada komandan kita? Aku tidak tahu. Komandan satuan makan bersama komandan batalio. Cepat kita pergi kalau kita
datang terlambat, semua orang pasti sudah makan semuanya dan kita tertinggal. Ya, ayo berangkat Bu, kita ke sana. Komandan satuan ya. Aduh, untungnya tampaknya dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi hari itu. Mungkin ini menyelamatkanku. Lapor, maaf aku menelponmu lalu tertidur duluan. Tidak apa-apa, iya. Dan mereka pun saling pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku juga membiarkan topik mengalir seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kata si Jejun. Di sini jam setengah 2, waktunya makan siang. Komandan, tolong sajikan banyak dagingnya ya, dan sedikit sayurnya. Ibu, kalau kurang sayur itu kurang baik. Iya ya, baiklah. Dan di sini mereka makan daging sapi dan telur. Komandan, kamu tidak suka makanannya ya? Begitukah? Ya, biasa aja Bu. Tidak, aku sedang memikirkan hal lain mungkin sejenak. Oh, benarkah? Apakah itu? Apa kamu memikirkan utang? Pinjol nggak usah dipikirin, Pak. Aku hampir saja memarahi si juru masak karena makanannya kurang nikmat. Oke, nikmatilah selagi panas, Kapten Jijun. Tetapi berpindah tempat, di sini Jejun juga mentraining anak-anak baru dari kalangan woman-woman. Wow, ini pemandangan yang sugoi setiap hari. Mungkin di sini aku bisa awet muda, batin si Jejun. Oke, fokus. Iman kita harus dijaga, kata si Jejun. Kalau di sini terus aku selama 1 tahun, bisa gila. Aduh anjir, kenapa aku malah kepikiran yang enggak kemarin malam? Aduh, seminggu yang lalu sayang sekali. Aku memikirkan momen-momen itu sepanjang hari sehingga tidak bisa fokus bekerja. Jejun, Kapten Jejun. Siapa itu? Oh, rupanya Komandan Batalion memanggilnya. Apakah kamu sudah terbiasa mengawasi anak-anak perempuan untuk sparring latihan di sini? Ya, baiklah. Apa ada yang kamu inginkan dariku, Komandan? Tidak. Tidak ada yang istimewa sih. Apakah kamu punya waktu malam ini? Malam ini? Ya, aku tidak punya komitmen sih. Dan janji yang begitu mendesak. Jadi, kamu bisakah datang ke tempatku? Bisa kamu datang ke rumahku dan membantuku untuk lakukan sesuatu? Mungkin itu yang aku pikirkan, batin si Jejun. Di sini ternyata di dalam rumahnya Ibu Komandan rupanya cuman pijet-pijetan saja. Gimana rasanya Jejun pijetan aku? Saat ini aku sedang belajar untuk menadaptasi lisensi pijat olahraga. Tapi sulit untuk menemukan partner untuk berlatih bersama. Bagaimana kalau kamu jadi objekku? Di mana kamu menjadi bahan percobaanku untuk pijet-pijet? Kurasa gue salah pikiran. Oke, ini apa yang aku harapkan tidak sesuai, batin Jejun. Nampaknya di sini Jejun terkaget-kaget karena ada sensasi yang aneh. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, katakan saja padaku, Jejun. Tidak Bu, lanjutkan saja. Pijakannya terasa enak. Aduh anjir, banyak hal yang merasuki pikiranku, bati si Jejun. Nampaknya aku nggak kuat. Adik kecilku sudah lama bangun dari tidurnya. Anjir, sensasi apa ini? Aduh. Ya ampun, iman gua sebagai anak pesantren bisakah buat menahannya? Jejun, sekarang kembalikan wajahmu. Baik Ibu Komandan. Nampaknya Jejun pun malu-malu ngeong untuk membalikan badannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa ini. Anjir, ya udahlah, jalanin aja. Bagaimana kamu bisa menanggung yang aku gosok seperti ini, batin si Jejun. Dari menahan pikirannya di atas normal, dia pun membalikan badan. Baik,
akan aku mencobanya berbalik badan. Lah, ternyata sangka tidak disangka. Persenjataan yang ada di kantongnya si Jejun mulai panas. Anjir, apaan ini? Aku sudah menahannya. Aku sedang dalam keadaan kacau. Rupanya di sini Ibu Komandan hanya tersenyum saja melihat pistol si Jejun yang tidak dimasukkan. Baiklah kalau begitu aku pura-pura bodoh aja, kata si Jejun. Sekarang apakah kamu menyadari kesalahanmu? Ini kenapa senjatanya keluar-keluar? Jejun, kenapa kamu begitu takut? Apakah kamu takut bersalah? Apa kamu benar-benar berpikir aku menelponmu ke sini untuknya sekedar uji coba? Jadi, apakah kamu suka pijatanku, Beri menahan. Jejun menjawab, ya, terasa lebih nikmat. Jejun, bagaimana pijatanku, Apanya, Bu? Pijatan gua ternyata. Jika seorang wanita tertarik, bagaimana? Apakah kamu pikir aku di sini hanya untuk melakukan itu aja? Meski begitu, aku adalah komandan unit. Kamu mengerti? Apakah ada seorang pria yang menolak dan bisa mempertahankan imannya kalau seperti ini? Baguslah kalau begitu. Tolong, Bu, pelorku isi kembali karena memang senjatanya masih kosong. Baiklah Jejun, karena pelornya sangat berbahaya, bagaimana kalau kita kasih peredam supaya aman? Nampaknya Ibu Komandan pun ngasih peredam supaya pistolnya tidak terdengar oleh orang lain. Jejun, hari ini adalah hari yang berbahaya, jadi harap kamu bersabar ya. Dan juga senjatamu itu harus dikasih peredam supaya tidak bunyi kemana-mana. Jadi hari ini kita coba tes senjatamu bagaimana. Baik Ibu, kalau begitu silahkan saja. Nampaknya mukanya Jejun ringis tak tertahankan karena pistolnya dikasih peredam. Ini hari Jejun merasakan pertama kali menembak. Dan bagaimana rasanya setelah aku menembak sekali? Oh, luar biasa. Sampai tembus kemana-mana Jejun. Luar biasa, pistolmu ini membutuhkan magazin yang sangat besar. Pistol ini pasti seluruhnya tidak dijual di toko kelontong. Nani? Apa yang dia katakan? Dengan perkataan itu, aku semakin terpacu untuk mengeluarkan seluruh peluru yang ada di dalam pistolku. Ketika aku mendengar hal-hal seperti itu, pikiranku langsung aja error dan langsung abnormal. Nampaknya Ibu Komandan terkaget-kaget dengan pistolnya Jeju yang semakin lama semakin panas. Skillmu makin lama makin hebat Jejun. Aku semakin tidak tahan lagi. Keterampilan menembakmu kini jadi semakin lihat. Oh, benarkah Ibu? Kalau gitu, aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk menembakmu. Komandan, nampaknya peluruku sudah mau habis. Aku tidak kuat lagi untuk menahannya. Tapi Jejun, tembakanmu ada juga yang sangat meleset. Bagaimana kalau perbaharui teknikmu dan kita coba satu kali lagi? Baiklah Ibu, kita coba sekali lagi. Nampaknya Jejun sudah kehabisan kata-kata karena tekniknya kurang bagus. Ya Ibu, baiklah kalau begitu. Di sini Jejun pun gemetaran karena mengeluarkan seluruh kemampuannya. Baiklah Jejun, mungkin latihannya sumpah sampai di sini dulu dan kita lanjutkan lain kali. Oke, kalau gitu kita pulang dan kita coba makan dulu. Nampaknya mereka pun latihannya berakhir sampai di situ. Oke, segitu aja. Bila kalian suka, silakan like dan komen. Kalau rame, admin lanjutin cerita Jejun yang menjalankan tugas di barak wanita. See you next time.
Kapten Jijun pun masih menguap di sini karena masih teringat keenakan kemarin malam. Hei, kepala unit artileri Kapten Jijun, ada apa? Oh, jalan turunnya ke sini ya. Oh, maaf, maaf. Aku nampaknya ngalamun. Baiklah, aku akan ke sana, Bu. Anjir, aku masih terganggu dengan peristiwa kemarin. Seolah-olah kemarin saja, tapi keenakannya aku masih kangen. Meskipun sudah seminggu sejak aku berenak-enak dengan Kapten Chung, dengan pemimpin Platon. Di samping itu, aku masih mengingatnya. Di sisi lain, di sini mereka sedang bekerja di sebuah kantor. Nampaknya di sini Kapten Jijun rupanya kangen dengan belayanya. Sejak hari itu kita tidak pernah bertemu lagi. Apakah cinta kita akan berlanjut? Nampaknya di sini lamunannya terkagetkan oleh Ibu Xiong yang menguap. Dan saya baru sadar menemukan nikmatan enak-enak. Pegal semua di badan gua, kata Ibu Xiong. Kenapa kamu begitu terganggu? Hah? Apa? Wow, rupanya dia datang di sini. Mungkin kepala unit alternatif tidak tidur nyenyak tadi malam, bukan begitu? Rupanya Nuonanya pun datang menemuinya. Jejun, setelah makan siang, memeriksa gudang persediaan, meskipun kamu masih belum tahu di mana itu, bukan? Ya, seperti itu. Ya, aku belum ke toko itu loh. Di Sersan, penjaga, jika kau tidak ada kegiatan nanti, tolong bantu Jejun ya. Siap, Kapten. Oke, baru saja Sersan jaga batalion utama mendesak aku untuk membantunya sedikit sore ini. Nampaknya dia ingin menghindari pekerjaan ini, dasar. Dengan ini dia melarikan diri dari tugasnya. Jejun, kamu tahu kan kalau hari ini aku ada shift? Hah? Benarkah? Ya, aku tahu. Aku akan ada di sana sampai pagi. Jadi, kamu sah dulu persediaan artileri di gudang. Tapi sebelum aku pergi, aku akan memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan di sore hari ini. Dan juga, nampaknya di sini, pikiran di atas normal Jijun kembali ke tempat enak-enak. Rupanya, di bawah sakunya, pistolnya sudah siap tempur. Anjir, ada apaan ini? Kapten Jeju, nampaknya pistolmu sudah panas. Apakah mau meluncur? Jangan nakal, Kapten. Datanglah ke rumahku besok malam kalau kamu mau latihan tembak-menembak. Pistol kalau tidak pernah digunakan akan karatan. Bagaimana? Di sini Noonanya langsung melet-melet kepengen makan sambal. Kamu harus berpegangan erat, oke? Siap, laksanakan, Bu. Wow, di depannya saja keras, dalamnya mantap-mantap. Oh, ini perasaan yang aneh rupanya. Aku harus tetap fokus bekerja, kata Kapten Jijun. Astaga naga, berarti besok malam aku bisa latihan menembak lagi dengan Ibu San. Dan dia ini atasan yang baik dan perhatian. Anjir, sambil menggoda Kapten Jijun. Hari pun mendung berganti malam. Mereka tidak mengatakan akan turun hujan hari ini, bukan? Sungguh iklim yang aneh, Kapten Jijun. Kadang panas, kadang siang, kadang hujan. Datang tidak diundang dan pergi tidak diharapkan. Ya, mungkin seperti itu, Ibu. Mungkinkah akan segera hujan? Yuk segera cek kembali peralatan di gudang artileri. Ya, itu akan menjadi hal yang baik rupanya. Benar saja, tidak diundang dan tidak diharapkan hujan datang di hadapan mereka. Anjir, kenapa hujannya begitu deras? Bajuku jadi basah kuyup, kata Jijun. Benar saja, ditambah hujan yang begitu deras. Aduh, ini hujannya sudah dimulai loh, Kapten. Oh iya, benar juga, Bu. Ayo kita lanjutkan lari untuk ke gudang. Woi, kepala Judit, tunggu aku dong. Ayo cepat, Tip Kapten. Kamu akan tertinggal dengan yang lainnya. Nampaknya pakaian dari Ibu Sun sudah mulai basah karena terkena hujan. Mereka pun berlari-larian menuju gudang untuk tidak terlalu parah dalam hujan ini. Wow, rupanya di sini juga nampaknya sulit untuk dibuka karena sudah lama tidak dibuka menjadi karate. Akhirnya bisa juga kita buka. Ibu, kau tidak apa-apa? Aku basah kuyup semuanya, Kapten. Mereka tidak mengatakan apapun tentang gerimis ini, tapi aku yakin firasatku benar kalau akan hujan. Terpaksa aku harus ganti pakaian dulu supaya tidak basah kuyup. Bagaimana denganmu, Kapten? Sersan, penjaga mengapa dia melepas pakaiannya dengan begitu tenang, bahkan tidak menganggap aku ada di sini. Dia juga membersihkan kacamatanya dengan cukup cepat. Mungkin karena dia ada di unitnya, dia mungkin menganggap aku sebagainya dan tidak peduli tentang diriku. Padahal di sini, Kapten Jejun merasa mendapatkan pemandangan indah dari kejadian itu. Kepala artileri, oh, Kapten Jejun, ada apa? Kamu pasti juga basah kuyup. Lepaskan jaketmu dan gantung sebentar supaya kering kerontang. Oke, siap, Bu.
Terima kasih atas sarannya. Dan mereka pun membuka bajunya untuk mengeringkan pakaian. Aku tidak tahu apakah kamu akan mengingat jalannya setelah berlari begitu cepat. Hah, mungkin tersesat sedikit karena di sini adalah komplek pergudangan. Tapi bisakah kamu datang ke sini sebentar? Oh, gudang ini adalah tempat kami menyimpan peralatan dan perlengkapan tempur. Wow, benar juga ya. Gudangnya gede banget, kata Kapten Jijun. Unit-unit yang lebih tinggi mengunjungi kami secara berkala untuk melaksanakan inspeksi persenjataan. Dan dalam utama ada yang perlu mereka periksa adalah koper-koper di sini. Karena ibu so pendek, dia hampir tertimpa oleh kardus peralatan tempur. Ah, awas ibu, kamu bisa ketimpa dan penyok. Kepalamu bisa benjol loh, kata Kapten Jijun. Dan dia menangkapnya karena dia cukup tinggi. Tapi di sini terjadilah romantisme antara kedua manusia ini. Wow, tidak menyangka di sini rupanya kepala unit juga meresponnya karena terpana oleh tampanan Kapten Jijun. Apakah kamu baik-baik saja, Sersan? Ya, siap. Saya baik-baik saja. Tanganku kelincir karena hujan. Terima kasih telah menyelamatkanku, Kapten. Oke. Untuk melanjutkan apa yang aku katakan sebelumnya, apakah terutama mereka periksa adalah umur simpan dan inventaris perlengkapan dan juga senjataan perlengkapan tempur. Walaupun cuma menyentuh pantat sedikit, tapi terasa sampai ke bulu roma. Rasanya begitu kokoh dan tebal, seperti bazooka siap tempur ke medan laga. Baiklah, batin Ibu Sersan. Karena semuanya sudah diperiksa, mari kita segera ke kantor administrasi agar kita bisa mengeringkan diri sebentar. Oh, begitu ya Bu? Iya udah, ayo kita ke sana. Hah, bahkan lebih dari kapten. Baiknya, aku berhenti memikirkan hal yang tidak-tidak. Dan aku akan bersemangat lagi. Batin Ibu Sersan. Kapten Jijun, ini kenapa ya? Kok susah dibuka? Hah? Ada apa, Bu? Kepala terli, apakah yang harus kita lakukan saat ini? Sepertinya kita terjebak di gudang ini karena memang dari awal susah dibuka karena karatan. Dan sepertinya kita terjebak di gudang, Kapten. Hah? Apa yang membuat khawatir, Sersan? Di sini kita tinggal telepon saja dan meminta bantuan ke orang lain. Kita tinggal panggil petugas lain untuk datang membantu kita. Hah? Dengan ide yang konyolnya, dia merasa ini sangat mudah. Tetapi di sini tidak ada sinyal karena ini adalah daerah khusus. Sinyal operator di daerah sini akan mengganggu dan membocorkan rahasia negara. Langsung di sini Kapten Jijun cengok dan merasa sok pintar. Nani kore? Benar juga. Hah, kenapa aku tidak pernah berpikir seperti itu? Maafkan aku, Ibu. Lagi pula, kalau di sini bisa memotret dan lainnya juga diperlengkapi sensor tim maling. Hah, benar saja, tidak ada sinyal di HP-ku. Aku tidak menyangka akan seperti ini, batin Kapten Jijun. Jijun? Rupanya di sini Bu Sersan hanya mengetahui Kapten Jijun yang masih baru dalam hal ini. Oh, permisi, aku penasaran dengan reaksimu dan ingat bercanda sedikit, kata Ibu Sersan. Ya, jadi pintu ini sudah tua rupanya. Benar, pintunya benar-benar rusak, Kapten. Terus gimana dong? Tapi tidak perlu khawatir. Sebelum datang, aku bilang ke petugas administrasi kalau aku akan datang ke sini. Kalau lama di sini, tentu mereka akan curiga. Aku bilang padanya kalau aku akan ke gudang sini ada urusan. Semoga saja mereka menyadarinya, kata Bu Sersan. Sebelum hari ini berakhir dia pasti akan tiba, tapi kita tidak tahu kapan dia akan menyadarinya. Itu masalahnya, Kapten. Setelah 30 menit kemudian, di sini rupanya mereka kedinginan karena baju mereka basah. Bintara, kemarilah dan duduk di sini, Kapten. Kita ngobrol-ngobrol aja sembari menceritakan kehidupan kita dan menunggu hujan reda. Karena kita seperti ini lebih baik, kita beristirahat dengan baik. Bener juga, Ibu. Kita belum banyak bicara sebelum ini karena kita masih magang atau baru di tempat ini, bukan? Benar. Bagaimana jika kita memanfaatkan tempat ini untuk lebih dekat satu sama lainnya? Dan nampaknya di sini Kapten Jijun terperanjak karena peristiwa ini. Apa ini? Apa yang aku rasakan? Kenapa aku merasa gugup di samping Kapten Jijun? Padahal aku ini sudah berpengalaman alias punya anak loh. Oh, cukup lama mereka mengobrol-ngobrol dan hujan pun cukup reda. Apa karena aku berada di ruang tertutup dengan pria lain? Ngomong-ngomong, Ibu, betapa beruntungnya ya aku karena aku tidak sendirian di sini. Ya benar, ada teman ngobrol kan? Pintar ini tampaknya tidak memikir apa-apa pun dan pikirannya sangat bersih. Berbeda dengan aku yang sudah berpengalaman. Apakah aku sendirian mengatakan ini? Bu, ada apa? Apa yang kau pikirkan?
Apa yang aku lakukan? Aku membayangkan dan masih teringat. Tidak bisa melupakan tekanan yang kurasakan di bagian belakangku waktu Kapten Jijun dan aku melompat dari kardus jatuh. Sepertinya pakaianmu tidak cukup kering. Kenapa kau tidak melepaskan untuk saat ini, Ibu? Oh iya, kurasa aku akan melakukannya. Terima kasih atas perhatianmu. Takutnya Anda kena flu loh. Oh iya ya. Terima kasih. Apakah kamu tidak nyaman bersamaku? Batin dan Jujun. Rupanya setelah dibuka, rupanya Kapten Jijun melihat pemandangan yang aduhai. Ini juga bagian dari kehidupan militer. Tidak ada sedikit keheningan di daerah ini. Mereka sambil ngobrol panjang lebar. Bisakah aku menjelaskan tentang unit saat ini menunggu orang lain tiba? Tentu saja, Kapten. Bagaimana? Apakah Anda yang ingin terangan di daerah sini? Oh iya, tentang unit-unit yang sudah rusak. Senjata yang sudah rusak gimana? Oke, akan kuterangkan. Di sini yang panjang lebar. Jadi apakah aku melihat keluarga di akhir pekan Sersan? Kebenar, aku sudah bercerai. Biarkan aku dan putraku berawat di daerah orang tuaku di daerah Seoul. Di anakku itu dirawat oleh kakek dan neneknya. Aku hanya bisa melihat putraku di akhir pekan saat ini. Tapi jika menyentuh giliranku, aku tak bisa melakukannya karena peraturan militer di daerah sini cukup ketat. Jadi, aku nikmati aja hidup ini, Kapten. Bagaimana rasanya terpisah seorang ibu dengan anaknya? Terkadang saat aku ingin pulang sendirian setelah bekerja, kamu merasa sangat kesepian, bukan? Tanpa adanya buah hatimu. Haha, sial. Aku ingin mencemaskan AS dan sekarang makan lebih tidak nyaman lagi karena dia malah curhat tentang masalah pribadinya. Batin Kapten Jijun. Rupanya di sini Ibu Sersan menceritakan dan curhat panjang lebar ke Kapten Jijun. Aku sudah terlalu lama rupanya. Mereka mengatakan kepadaku untuk tidak tinggal sendirian, bahwa aku harus keluar dengan hobi atau semacamnya supaya aku tidak tertekan di barak ini. Betapa mengerikannya, bukan? Panjang lebar dan masih bercerita saja. Sersan ini benar. Aku kutakan di departemen kan baru, bukan? Sersan, iya Kapten. Apakah? Aku mohon maaf memotong percakapanmu dengan sopan seperti ini, tapi tiba-tiba aku kebelet pipi. Akankah ada toilet di sini? Tentu saja tidak ada, Kapten Jejun. Tapi apa yang sedang nampaknya di sini? Sangatlah khawatir dengan dan terkejut tentang permintaan Kapten Jejun. Oke, sebentar. Aku lihat dulu apakah ada alat darurat atau semacamnya untuk memenuhi hasrat Anda, Ten. Karena ini kondisi darurat. Bagaimana kalau kamu kencing di daerah ini? Memakai helm ini? Helm anti peluru ini adalah untuk membuangnya. Jika sangat mendesak, kamu dapat menggunakannya untuk saat ini. Dan apapun itu di dalamnya, jangan dianggapnya. Bagaimana kalau ketahuan unit lain kalau saat dipakai? Ya, ntar kita cuci dulu, Kapten. Saat ini berakhir, kamu bisa melemparkannya melalui jendela itu. Oh, airnya dibuang di situ ya, Ibu ya? Iya. Ya sudah, akan aku lakukan. Terima kasih, karena ini adalah darurat. Aku akan melakukannya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentangku, lakukan apa yang harus kamu lakukan dan anggap aku tidak ada. Baiklah Ibu. Di sini Kapten Jijun menuangkan meletakkan helm anti peluru di bawah supaya bisa dijadikan ember. Cobalah untuk memaksa situasi hanya darurat seperti ini. Rasanya tidak nyaman karena ada wanita di sampingku dan sekarang aku harus mengeluarkannya. Anjir. Tolong, bahwa Sersan tidak berpikir bahwa aku ini adalah manusia aneh. Nampaknya di sini dengan hormat. Bu Sersan menghadap ke tembok supaya tidak ngintip. Oh, tetapi rupanya membuat ia penasaran. Di sini dia pun celingak-celinguk dan benar saja. Melalui pantulan kacamatanya terlihat sedikit. Bahkan itu sangat tegak dan besar. Batin Ibu Sersan. Yang besar apanya Ibu? Di sini dia hanya terdiam saja, mematung dan membisu. Itu jauh lebih besar dari suamiku, anjir. Aku merasa itu sangat fenomenal. Bagaimana kalau bazooka itu digunakan untuk latihan tembak? Nampaknya di sini tidak lama kemudian, Kapten Jijun sudah selesai melakukan hajatnya dan ingin membuangnya. Apa yang salah denganku? Ayolah bertanya Swol. Batin Ibu Sersan. Dan dia pun membuangnya lewat jendela. Apakah sekarang sudah lebih baik, Kapten Jijun? Terima kasih Ibu atas sarannya. Aku benar-benar menyelamatkanku di dalam keadaan genting ini. Ya, sama-sama Kapten. Tidak usah dipikirkan. Dalam benak Sersan, apanya yang tidak dipikirkan? Bagaimanapun aku ini seorang wanita dengan seorang anak, tetapi semakin aku memikirkannya, semakin aku ringan dan semakin pikiranku di atas normal, anjir. Tapi di benakku, aku merasa bahwa aku mulai berharap sesuatu dari sana. Nampaknya hujan sedikit reda di daerah
bergudangan persenjataan nuklir. Pada akhirnya drama itu cukup berlatih juga. Oh, rupanya mereka selalu bercakap-cakap tentang drakor yang hangat akhir ini. Ya, sepertinya aku sudah memiliki sesuatu untuk ditonton di rumah tadi. Rupanya seru-seru di Netflix. Tidak berharap aku berbicara denganku secara alami, batin Kapten Jijun. Apakah ini kemampuan bawaan seorang ibu yang diajak ngobrol terlalu enak? Sekarang aku memikirkannya, sepertinya ia telah mendekati kepala skuadron. Apakah kalian berkencan? Rupanya di sini Ibu Sersan menanyai Jejun dan kepala skuadron tentang hubungan mereka. Apa? Apa ibu yang dimaksud? Kalian sering bersendirian di ruang pelatihan dan mereka juga pergi bersama setelah bekerja. Bahkan kalian ikut makan bareng dan nonton. Apa hubungan spesial kalian ini? Apakah terjalin? Tidak seperti itu ibu. Kita hanya membicarakan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan satuan kita. Di ruang pelatihan mereka hanya membutuhkan seseorang untuk membantu mereka dengan latihan mereka. Karena aku berpengalaman dalam bidang atletis, aku pun membantu mereka. Dan setelah bekerja, kami hanya tinggal di gedung tempat tinggal yang sama. Tidak kurang, tidak lebih. Naruto di benak Kapten Jejun. Tapi serius, hubungan apa antara aku dan kepala skuadron kemarin? Ini harus dirahasiakan. Tidak boleh diungkapkan ke publik atau reputasiku akan hancur. Jangan bilang pikir aku adalah ia yang hanya digunakan dan dibuang setelah selesai. Batin Kapten Jijun. Kami dan ibu hanyalah seorang senior dan junior dan tidak ada lebih dari tempat kita. Di sini rupanya Jejun menjelaskan hubungannya. Begitu ya Kapten. Kemudian orang yang menjadi pajak kepala pasukan akan beruntung. Itu tinggi dan jangan kaki hujan bagus juga. Apa maksud Anda? Iya, karena terlihat ganteng gitu loh. Oh, nah tingginya masuk akal tapi mengapa tangan dan kaki juga bagus? Apa yang dimaksud dengan Ibu Sersan ini? Di sini Justin Jijun tidak maksud dengan percakapannya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang dengan tangan dan kaki besar juga memiliki rudal nuklir yang kuat. Oh, panjangnya bisa seperti ini. Itu hanya mitos Ibu. Mitos? Mereka mengatakan bahwa ukuran tidak memiliki hubungan dengan tangan dan kaki. Oh begitu ya. Lalu apakah kelilingnya kecil? Anjir, rupanya ibu-ibu ini sudah lost control. Tidak, apa yang kamu katakan sih ibu? Aku tidak bercanda loh. Itulah mengapa itu membuat aku lebih curiga. Pimpinan patroli. Di sini ada yang menggedor-gedor. Hei, apakah kalian di sana? Kepala patroli adalah kepala skadron di dalam. Sung Jeju. Rupanya mereka menyelamatku. Pintunya rusak dan tidak terbuka dari dalam. Bisakah kami mencoba melempar kami dari luar? Oke, kepala patroli. Aku akan menolong kalian dari luar. Time skip terjadi di sini. Setelah keluar dari gudang, mereka pun mencoba WC umum Lavenderia. Akhirnya keluar juga. Sudah terlambat, jadi kita pengeringan berakhir. Kepala pasukan, apakah kau langsung akan pulang setelah mengeringkan badan? Jadi kepala patroli, bagaimana tentang ini? Oh, benar juga. Meskipun aku pulang setelah bekerja, tidak ada yang menungguku. Jadi aku berencana untuk tinggal dan melakukan sesuatu yang lain sebelum aku pergi dari kantor. Jadi aku akan tetap membantumu juga. Mungkin ini meringankan tugasmu. Dan nampaknya mereka mencuci pakaian di laundry dan supaya kering lebih cepat. Aku juga tidak punya orang yang menungguku di rumah, ibu. Kepala kuadron, mengapa dia masih sendirian? Aku harus keluar dengan seseorang. Setidaknya aku memperkenalkan diri kepada seseorang. Di sini mereka terus ngobrol beberapa menit kemudian. Wanita macam apa yang kamu suka? Katakan saja Kapten Jijun. Aku memiliki banyak kenalan dan bisa aku kenalkan kepadamu. Oh, aku lebih seseorang dengan kematangan dan kepribadian yang bagus. Seseorang dengan penampilan yang sehat daripada gaya tipis. Persis seperti tubuh glamor bos patroli. Seperti aku? Apakah kamu menyukai tubuh wanita seperti milikku? Kepala skuadron, apakah pikiranmu ini sudah menyelesai? Tapi di lingkunganku, aku tidak tahu siapa yang dengan fisiknya seperti diriku. Lagi pula, seorang ibu dengan anak-anak tidak dapat melakukan apa-apa. Apa sih yang aku bicarakan? Ini seharusnya tidak terjadi obrolan semacam ini. Aku jadi canggung, batin Ibu Sersa. Untuk seorang pria muda bahkan tidak punya pacar, aku harus menanyakan yang tidak seperti ini. Ketika aku mendengar bahwa fisikawanku adalah tipe ideal, aku jadi merinding. Itu membuatku berpikir mungkin ada kesempatan untukku. Dari sudut pandangku, pemimpin regu itu sangat menawan. Orang yang tidak melakukan apapun tentang hal itu adalah orang-orang yang benar-benar aneh.
Di sini nampaknya ucapan Kapten Jijun. Tadinya Sersan mau cuci muka, malah airnya kaget menyiprat ke celana dari Kapten Jijun. Aduh, apakah aku baik-baik saja pemimpin regu? Maaf, aku tidak sengaja. Aku benar-benar ceroboh. Di sini rupanya basah kuyup. Bagaimana aku dengan handuk ini? Ya, dengan handuk hangat ini rupanya kering juga. Tetapi di sini, Ibu Sersan terkaget-kaget dengan pemandangan di matanya. Seperti yang diharapkan, hanya sentuhan ringan membuatnya terasa bagaimana rasanya di dalam? Aku tidak bisa menahannya lagi. Batin Ibu Sersan. Sepertinya basah kuyup di dalam Kapten Jijun. Bisakah aku membersihkannya juga? Ibu, apa-apaan ini? Sebenarnya ketika aku sedang sibuk di gudang beberapa waktu lalu. Dari jendela aku melihat dari sudut mataku. Rupanya di sini Sersan menoleh ke tempatku. Itu adalah perbudak Bintara yang diam-diam memata-matai pribadiku. Apakah wanita ini kurang dengan servisnya? Anjir, rupanya di sini Kapten Jijun merasa tanggung. Maaf Kapten, sedangkan dia perasaannya masih kepada Sersan. Aduh, tolong, apa yang terjadi ini? Aku juga sangat tidak tahan sampai pikiranku di atas normal. Dan benar saja, Kapten Jijun membawa pistol dari gudang tadi. Wow, ini pistol yang besar banget, kata Ibu Sersan. Anjir, kalau terkena akan bahaya. Oke, dan kenapa kamu membawa pistol sebesar ini? Itu untuk jaga-jaga saja, Ibu. Baiknya kau kembalikan ke gudang aja. Dan limpahnya terjadi time skip karena admin pengen skipnya aja. Di sini sudah 5 menit kemudian. Di tengah-tengah saat San Seyun menservis, ternyata ada yang telepon. Di sini ada tambahan order. Ada yang terjadi. Tidak mungkin. Kenapa di saat aku sibuk seperti ini, ada juga yang menelponku? Rupanya ini dari putraku tersayang. Siapa yang menelpon sampai dia membuat wajahnya seperti itu? Kata Kapten Jijun. Halo, Musi. Ya, aku ada di sini. Ada apa ya, sayang? Ya, Sewan, ibu baik-baik saja. Kau tidak nakal, kan? Bersama kakek? Oke. Ibu telepon dari putranya rupanya, kata Kapten Jijun. Rupanya di sini Sersan Seiyu tidak mau didengar oleh Kapten Jijun percakapannya, sehingga dia menghindar dan keluar dari kamar mandi. Tapi kalau begitu, aku seperti dikacangin. Ya, aku pasti akan pergi dan akhir pekan ini. Rupanya di sini dengar dengan sayup-sayup Sersan Seiyu akan kumpul dengan keluarganya dan anaknya. Ini mulai canggung. Lebih baik aku kabur aja, batin Kapten Jijun. Dan berapa menit kemudian, baju yang mereka laundry pun mulai kering. Wow, sedikit lagi kalau begitu. Aku akan bersiap-siap memakai bajuku yang sudah kering. Saat aku kembali, ini akan benar-benar canggung bagaimana aku ngobrol dengan Sersan Seiyu. Aku harus berbicara padanya secara alami dan tidak boleh gugup seperti itu. Anggap saja biasa. Dan benar saja, Sersan, kamu sudah nelpon ya? Iya, dan nampaknya di sini Sersan Seiyu pun agak canggung kepada Kapten Jijun. Semuanya pakaian sudah kering ya? Oh iya Pak, bagaimana keadaannya? Sekitar beberapa saat yang lalu. Kapten Jijun, mungkin kita akan berpisah di sini. Rupanya dia tidak terasa enak dengan Kapten Jijun. Ya sudahlah, sudah sangat malam Kapten. Lebih baik kita pulang dan pergi ke rumah masing-masing. Kamu juga akan pergi bukan? Iya Bu. Iya kalau begitu aku pergi dulu. Rupanya dua wanita dan perempuan ini sama-sama canggung setelah perbuatan tadi. Kalau kita selesaikan seperti ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, batin Kapten Jijun. Sekarang bagaimana aku harus menghadapinya besok? Rupanya hujan pun semakin reda keesokan harinya. Dan itu sebabnya Sela de Om Jejade, kata orang-orang Kolombia, yaitu bertingkah seperti biasanya aja. Semua yang aku katakan tadi harus sudah siap hari ini. Bisakah kamu melakukannya? Rupanya Kapten Leona atasannya pun menyamproni si Kapten Jejun ini. Iya bos, siap. Laksanakan Bu. Jejun, ada apa ini? Tapi apa yang terjadi sesuatu dengan Sersan Seiyu kemarin? Itu tidak ada apa-apa kok Bu. Kenapa kamu berkata seperti itu? Seolah-olah terjadi apa-apa. Kemarin kalian biasanya akur, ngobrol bareng, dan curhat gitu. Tapi hari ini ketenangan di antara kalian sudah terlihat. Apa kalian sedang berantem atau gimana? Tidak, itu karena kemarin putranya nelpon. Mungkin takut mengganggu aku. Ya, aku tidak mungkin mengatakan padanya bahwa dia sudah menservis pistolku. Tidak apa-apa. Ya, itu seperti biasa kok Bu. Dia tampak sedikit kesal saat mulai bekerja, itu saja. Begitukah? Ya udah.
Ngomong-ngomong, apa kau ingat malam ini adalah malam untuk janjian kita makan malam? Kamu jangan lupa dan telat ya. Oh, rupanya di sini langsung diperlihatkan melonnya. Anjir, baiklah ibu, siap. Kalian semua gugup karena tidak ketahuan sampai beberapa saat yang lalu. Tetapi di sini, pistolku sudah mau tempur nih. Dan kemudian menjadi seperti itu. Aku melihat buah melon yang disiapkan oleh kapten rupanya sangat segar. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jangan lupa datang tepat waktu di rumahku. Supaya buah melonnya tidak layu ya. Kita makan bareng. Oke. Tapi ingat Kapten Jejun, kamu jangan langsung memakan melonnya. Tahan sampai di rumah ya. Jangan dimakan di sini. Kata Kapten Lee Soona. Dan time skip terjadi di sini pukul 6 sore waktu Indonesia bagian timur, bagian sono dikit. Rupanya Kapten Jejun sudah mulai gelisah menunggu waktu yang terasa cukup lama. Kalau begitu aku masuk duluan ya, Bu. Semoga kau ditugas di sini. Ya silahkan. Rupanya di sini Sersan Seng Yun pun agak malu-malu ngeong karena peristiwa kemarin di gudang. Ada apa ini, Kapten Seon? Rupanya dia tidak sedikit canggung denganku. Sampai kapan kita seperti ini? Sepertinya si Kapten Sersan itu tidak membenciku, cuman canggung saja. Tapi karena dia menghindariku, aku tidak tahu bagaimana caranya menenangkan suasana seperti ini. Tiba-tiba WA dengar di sini bahwa Kapten Lee Soyun sedang menghubunginya. Ada apa ini? Kan gue lagu jalan ke sana. Anjir, langsung dikasih foto yang membuat melon berterbangan ke sana ke sini tanpa henti. Anjrit, what the fuck? Apa-apaan ini? Langsung membuatku seperti pikiran di atas normal. Seorang pewirma mengirim foto-foto seperti ini ke bawahannya. Apakah dia pengen dibelah melonnya? Untung saja aku di luar. Kalau aku masih di kantor, bisa menyebar kemana-mana. Ini sangat bahaya. Anjir, wanita ini rupanya sudah gatel. Kapten, silahkan datang ke sini. Mulai sekarang aku akan memakai ini. Kamu kalau lebih dari 5 menit, aku akan menyopotnya. Kapten Lee Soona, jadi cepatlah datang kemari. I love you. Anjir, gua harus bersemangat. Dengan kecepatan super, di sini Kapten Jejun pun lari terenggoh-ngoh sesuai dengan permintaan Kapten Lee Soon. Anjir, aduh, tenagaku sudah mau tepari. Jaraknya kan lumayan jauh, 3 km gitu. Tapi gua ini tentara level up. Jangan sampai kalah dengan suasana. Rupanya di sini malu-malu dia mengetok, "Assalamualaikum. Aku sudah datang." Oh, sudah sampai Kapten. Rupanya di sini Kapten Lee Soon pun menyambut Jejun dengan senang hati. Rupanya dia merasa kalau sudah telat datangnya. Ada apa? Kamu kecewa karena aku sudah berpakaian lengkap ya? Tidak sama sekali, sambil nangis bombay. Kukira aku bisa membelah melonnya, tetapi sayang sekali, batin Kapten Jejun. Kamu kira kamu telat ya? Tentu tidak. Lagi pula kita lagi main-main. Rupanya di sini Kapten Lee Soon rupanya hanya menggoda Kapten Jejun. Lihatlah gimana, mantep bukan melonnya? Wow, pemandangan yang di atas normal seperti ini harus kusaksikan tiap hari. Aku sudah janji menepati janjinya. Gimana, seksi nggak? Lari-lari 3 kilo menghilangkan keringat. Bagaimana? Ini sebagai pemanasan. Tidak sia-siakan Kapten. Dia beberapa kemudian Kapten Jejun pun langsung warming up pemanasan sebelum melepaskan pelindung melon. Terjadi time skip di sini setelah seharian main kartu dengan Kapten Lee Seon. Hubunganku dengan Kapten Lee Seon sebenarnya bukan sekedar hubungan kekasih dan pada pacar umumnya, tetapi lebih hubungan yang menguntungkan sama satu lainnya. Kami selalu melakukan olahraga bersama, bahkan kami menguntung karena dinilai dari sudut pandang Kapten Lee Seon. Aku ini hanya sebatas pria yang mengisi kekosongan hatinya. Setiap kali kami berdua, kami juga terlibat dalam permainan kartu yang sangat tegak. Tentu, aku di sini hanya sebagai teman bermain saja, tidak kurang tidak lebih. Ya, mungkin susah untuk dijelaskan, tetapi hubungan kita seperti itu, tidak kurang dari pacar, tidak lebih dari pacar. Dan kita berencana tidak berusaha untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dari pacar ataupun bakal menikah bareng. Jadi waktu berlalu dan suatu malam Jumat pun tiba, tempat sebelum akhir pekan kita pun bermain kartu bareng. Hei, Noona, baiksakah kamu kalau kita berdua aku panggil Noona sebagai teman dekatku?
Jadi, kamu ingin memanggil aku Nona? Iya, saat kita berdua saja. Jangan memanggil Kapten, itu terasa kaku. Baiklah kalau begitu. Oh iya, bagaimana kalau Sabtu besok kita nonton bareng? Baiklah, aku juga setuju kalau kita nonton bareng. Tapi kan filmnya besok, bagaimana? Ya udah, kita sikat aja Sabtu ini. Tim Sikpip terjadi di sini, di pusat kota Seoul, Sabtu siang waktu itu, di mana suasana cukup ramai tapi menyenangkan. Sudah lama sejak terakhir kali aku pergi ke bioskop dengan pacarku waktu itu. Sekarang aku pergi bersamamu, Jejun. Ini pertama kalinya aku bergabung dengan pasukan. Aku merasa sedikit gugup batin KB Jujun. Mungkinkah karena kau bersamaku, ha? Wanita tercantik di abad ini. Jadi, kita kemana untuk duduknya? Ya, kita ke sini saja. Paling belakang, gimana? Seneng nggak? Oke, kalau gitu ikut saja, yang penting asik. Di sini mereka nonton bioskop sambil bercengkrama. Rupanya di sini malah terjadi eksiden yang tidak diinginkan. Rupanya Kapten Lee tidak sabaran ingin servis rudal. Dan di sini di kursi belakang mereka main kartu sambil santai in the hoy. Di belakang sendiri nampaknya Kapten Lee Soon ini suka dengan es lilin sambil menjilatinya. Anjir, Kapten Lee Soon ini benar-benar wanita buas. Dengan suara bising dari film, kurasa mereka tidak akan menangkapi kita. Batin Kapten Jeju. Oh anjir, ternyata gue udah gak kuat nih. Bagaimana kalau ini meledak? Aduh. Halo Kapten Lee, bagaimana? Seranganku tadi cukup bukan? Kau pikir aku akan benar-benar kalah dalam permainan ini? Aku tidak akan tinggal diam, kata Kapten Jeju. Tetapi akhirnya Kapten Jeju kalah 5-0 dari Kapten Lee Soon dan dia pun meletup. Kalau dia sudah tidak kuat lagi tahan serangan dari Kapten Lee Soon. Anjir, apa-apaan ini serang macam ini? Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Baiklah, kalau begitu aku menyerah. Wow, Kapten, luar biasa. Ledakanmu sungguh dahsyat. Gimana? Kamu mengakui kekalahanmu nggak, Kapten Jijun? Hah, tentu saja. Baiklah, kalau begitu kita keluar dari sini. Gimana? 3-0, bukan? Hah, totalnya sudah 5 kali loh. Gimana? Apa kamu suka dengan kayak gini, Kapten Jijun? Kutu kampret, wanita macam apa ini? Sampai aku kalah 5-0, anjir, meletup sampai 5 kali. Lama-lama aku bisa habis. Nona, sebenarnya aku sudah nggak tahan lagi. Ingin mengalahkanmu, kita tanding ulang sekali lagi. Ayo kita ikut keluar dari sini supaya pertandingannya menjadi imbang. Cicun, kenapa kamu? Ya udah, ayo keluar aja. Rupanya di sini Cicun tidak terima kalau dia sudah kalah 5-0 dan ingin membalas kekalahan dari Lisona. Berpindah tempat di sebuah toilet. Baiklah, kita teruskan di sini. Aku tidak terima kekalahan, tapi Cicun, ini kan lazimnya ini tempat yang kurang enak kalau kita meneruskan pertempuran kita. Sebenarnya, apa yang kau rencanakan, Kapten Jiju? Apa lagi yang bisa aku katakan? Tentu saja aku akan membalas kekalahanku kali ini. Aku sebagai seorang pria tidak terima kalah 5-0 seperti ini, terus meletup dan sono sini. Ayo sini. Oh, seperti itu. Itu sebabnya kamu tidak sabar untuk pergi ke tempat seperti ini ya. Hah? Oh, kamu rupanya lagi-lagi yang ya rupanya. Baik, kalau gitu akan kulayani permintaanmu, Kapten Jiju. Ayolah, kalau begitu siap-siaplah Kapten Jiju. Kali ini kau akan mengakui kekalahanmu. Silahkan kita mulai. Oh, Nona, jangan perlu cemas-cemas. Aku akan menghajarmu kali ini. Kali ini taktikku akan berbeda loh. Kamu akan siap kalahkanmu dengan 1D aja. Oh, lumayan. Pertempuranmu rupanya kali ini menggunakan teknik yang luar biasa. Aku sampai tersanjung, Kapten Jeju. Saking dahsyatnya pertempuran mereka, sampai lupa bahwa itu tempat yang bukan seharusnya dilakukan pertandingan. Kapten, kemana kamu? Hah? Kamu tampaknya lupa ya kalau ini tempat yang aneh. Sudah, kita gaskan aja, nggak usah banyak ribut. Tahan. Hey bro, kamu denger nggak kalau ada suara yang aneh-aneh gitu? Hah? Enggak? Hah, baiklah kalau gitu. Mungkin perasaanku saja. Di sini rupanya banyak orang yang sudah mengerubungin mereka. Mungkin itu suara dari filmnya. Oh, rupanya aman. Setelah 1 jam kemudian, pertempuran mereka pun berakhir. Di sini Jejun celingak-celinguk apakah ada orang apa enggak, supaya tidak terdeteksi oleh musuh. Kurasa tidak ada orang di sini. Gimana? Kamu ini terjadi masalah seperti ini. Kenapa di sini sih? Ya sudah, sebutkan siapa yang menang. Ya, mungkin kita seri untuk saat ini. Hei Jejun, apa Nona? Kurasa hari ini kita sudah cukup untuk nonton filmnya. Bagaimana kalau
Kita lanjutkan pertempuran kita. Hah? Apakah kamu sudah takut? Oke, aku mengakui kalau aku kalah strategi kali ini. Baiklah kalau begitu, kita akan selesaikan di tempat yang lebih nyaman. Oke, siapa takut? Kita gaskan. Kurasa kali ini aku menemukan pasangan yang sejati, di mana kami saling melengkapi satu sama lain sampai sore pun tiba. Dan kurasa bukan ide yang bagus untuk kembali ke barak militer hari ini. Kita akan menghabiskan waktu di luar bersama-sama. Berpindah tempat di sini, Sersan Siyun. Hah? Mimpi apa ini? Rupanya di sini Siyun mimpi aneh tentang hubungan dia dengan Kapten Jijun. Tidak mungkin. Hubungan kita hanya sebatas teman saja. Tetapi kenapa kita melakukan romantisme yang seperti ini? Di sini dia terbangun dari tidurnya yang panjang. Anjir, sudah pagi. Rupanya gue sudah telat tidak sholat subuh tadi malam. Aku harus benar-benar tidak puas semacam ini. Aduh, ya udah, gue bangun saja. Di sini gue ini sudah menikah atau disebut Ajuma, yang bahkan memiliki anak dan tidak dapat mengendalikan hasratnya. Gimanapun aku ini adalah seorang perempuan, apalagi aku di atas adalah wanita yang normal, yang dimana waktu produktif di masa hidupku, dan membuat kesalahan seperti itu adalah hal yang tabu. Tapi bagaimanapun aku harus melaluinya. Aku tentunya tidak bisa menentukan wajahku di depan Kapten Jijun selama ini. Aku malu menghadapinya setiap kami ketemu. Rupanya di sini ada telepon lagi di sebelah kiri dari Sersan Siyun. Siapa yang SMS kali ini? Oh, ini sungguh mengejutkan. Rupanya itu anaknya dan kakeknya mau datang ke tempat ini. Baiklah kalau begitu, aku untuk minggu ini sedang kosong. Mungkin silahkan kalau mau datang berkunjung di barak militer ini, kata Letnan Seona. Dan di sini ada mobil Pajero Sport nongkrong di depan barak. Rupanya benar mereka datang dan bersama anaknya. Ma, aku datang untuk menjemputmu. Aku datang bersama kakek dan nenek lo. Kamu akan gak sepian ya? Oh sayang, kamu sudah gede rupanya. Aduh, anakku sayang ganteng datang juga. Apakah kamu sendiri karena kamu tidak bisa melihat ibu? Tidak, pokoknya ibu yang terbaik. Mereka melepas rindu sambil berputar-putar dan berpelukan. Jika mau datang ibu dan ayah, silakan datang kapan saja kalian mau. Dan jangan usah memberitahuku. Aku tidak berencana untuk melakukannya, tetapi anakmu memohon kepadaku sehingga aku tidak bisa menolak datang seperti ini. Tidak usah repot-repot, tidak usah membawa apa-apa. Silakan masuk dan makan sesuatu dulu. Oh, baiklah kalau begitu. Ayo kita masuk ke dalam. Dan 5 menit pun terjadi di sini. Rupanya mereka sudah makan dan terjadi time skip ya. Dan juga San Lenshun ini sedang cuci piring. Dan sekarang kamu berkencan dengan seseorang, Apakah kamu punya pacar? Kamu gak mungkin kan hidup seperti ini terus, sayang? Apa maksud ibu? Hari ini siapa yang ingin keluar dengan militer seperti ini sih? Aku sudah cukup tua dan sudah punya anak. Bagaimana aku bisa menginter lagi untuk tempatku bersandar? Dan lebih sedikit seorang yang ingin menjadi puas nih, Nino. Gak mungkin lah. Rupanya Nino ini adalah anak dari Letnan Siyun ya. Siapa yang mengatakan kepadamu untuk mencari paus untuk si Nino? Aku hanya mengatakan bahwa kamu tidak boleh tinggal sendirian sepanjang waktu seperti ini. Kamu bisa karatan dan tua seperti aku tidak punya pasangan loh. Kamu harus menikmati hidupmu. Ngomong-ngomong, dia pergi ke kafetaria bukan? Jangan terlalu khawatir untuk anakmu dan mulai berkencan dengan seseorang. Aku yang akan merawat anakmu dan kakekmu. Nino itu sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Sebaiknya kamu nikmati hidup. Sampai kapan kamu akan melanjutkan seperti ini, hidup sendirian di barak ini? Kamu bisa menjadi perempuan karaten. Kamu juga harus menikmati hidup. Kamu ingat tidak? Waktu itu kamu ditinggalkan sama dia dan menangis seperti itu. Kamu juga harus mengganti memori yang lalu dan ngasih kesempatan yang baru datang. Aku juga bisa menikmati hidup. Batin Sersan Siyun. Malam hari pun tiba. Oke, nampaknya kita harus berpisah. Salam hangat buat ibumu, kata kakeknya. Oke, sayang, kita bisa ketemu lagi minggu besok. Jangan nangis ya. Iya, ibu. Tapi ibu, aku masih kangen. Nggak boleh gitu, nggak boleh nakal. Besok kan Nino harus sekolah supaya pinter. Dadah. Dan nampaknya mereka pun sudah pergi dari barak militer itu. Dadah semuanya. Benar kata ibu. Setelah mereka pergi, rumahku di sini jadi sepi lagi. Tidak ada tempat yang menemaniku. Hanya kesepian sendiri, tidur sendiri, dan juga mungkin lama-lama perabotanku menjadi karatan dan juga bisa debuan.
Mungkin kalau waktu itu rupanya Letnan Siyu ini mengenang ketika bersama Kapten Jijun. Apabila waktu itu tidak terhenti karena telepon, mungkin aku dan Kapten Jijun bisa melakukan enak-enak saat itu. Sayang disayang. Tidak, Kapten. Di sini kalau ada orang terus nemukan kita gimana? Ini akan mengerikan untuk karir kita. Tidak aja. Tidak akan ada apa-apa. Di dalam benak Sersan Seyun. Dan tanpa sadar, Sersan Seyun pun terbobok dengan kenikmatan. Rupanya sudah pagi hari. Wah, sudah pagi nih. Selamat pagi, Kapten. Ada apa ini? Tiba-tiba Sersan ceria lagi. Oh, ada apa yang dia lakukan hari ini? Hei Sersan, selamat pagi. Sepertinya harimu menyenangkan kemarin. Wajahmu terlihat sangat baik. Iya Sersan. Mungkinkah perang dingin antara kita sudah berakhir? Mungkin. Tapi bagiku itu suatu keberuntungan karena canggung dengan kerja seperti ini kita saling menjauh. Hei Kapten, apakah kau punya waktu siang hari ini? Oh, tentu saja. Ada apa, Sersan Seyun? Baiklah. Dan nampaknya Kapten Jijun pun tercengoh di sini karena cuma disuruh membantunya. Maaf, menanyakan ini tapi aku tidak punya teman untuk menemaniku. Jadi, aku ingin kau meminta bantuan memindahkan kotak-kotak ini ya. Anjir, jangan khawatir, tidak masalah. Selama kau senang sajalah. Apakah alasan begitu? Baik, karena aku butuh bantuan. Rupanya di sini Kapten Jijun hanya ingin dimanfaatkan saja. Anjir, nasib sial dah. Tapi di sini dari jauh Sersan Lee Soyun tuh mengingat-ingat dan memperhatikan Kapten Jijun dari jauh. Mungkin ini yang terbaik hubunganku dengan Kapten Jijun sambil menghela nafas. Tidak, ini masih jauh baik daripada mengabaikanku batin Kapten Jijun juga. Halo Jijun, aku meminta maaf karena staf kurang aku terpaksa meminta bantuan kepada dirimu yang sudah lelah dan letih itu. Di sini sambil tertawa dan memamerkan melonnya kepada Jijun yang super gede itu. Tidak masalah ibu, Sersan. Mau bagaimana lagi? Kita kan kerja kepada pemerintah. Anjir. Jadi alasan kamu minta bantuanku hanya kekurangan staf. Anjir. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi menurutku ini lebih baik daripada kita berdua antara tidak enak karena kejadian dan peristiwa kemarin di gudang senjata. Ibu, sepertinya pekerjaan kita sudah selesai. Ada lagi yang harus dipindahkan barang-barangnya. Ngomong aja ke aku. Kalau tidak, ini akan jadi lebih merepotkan. Tidak, ini yang terakhir Kapten Jijun. Kita sudah lebih cepat dari yang aku kira nampaknya. Ini karena semua semangat dari Kapten Jijun. Kita selesai lebih awal dari yang diperkirakan. Tidak banyak gadis yang tinggi di kelompok kita ini. Jadi, kalau kita mau naik menggunakan punggung orang untuk angkat kotak ke bagian bak yang lebih tinggi. Ketika aku melihat mereka akan naik ke punggungku, karena aku tidak ada tangga, aku hanya bisa menghela nafas dan pasrah begitu saja. Takut dengan tulangku yang patah. Seperti itu kah? Anjir, apa yang dipikirkan oleh Ibu Sersan ini? Sepertinya di sini si Jijun hanya tercengoh dengan alasan yang tidak masuk akal oleh Ibu Sersan ini. Apakah dia pingin deket-deket denganku? Sepertinya di militer, baik pria maupun wanita, semua sama-sama orang bodoh. Baiklah Ibu Sersan, karena tugas kita sudah selesai, sebaiknya aku akan pergi dulu dari tempat ini. Terima kasih ya Kapten Jijun. Siap Ibu. Kapten Jijun, aku lupa. Apa lagi Bu? Aku tersenyum dan aku telah terbantu oleh bantuan Anda. Bagaimana ya? Apa yang dimaksud Ibu? Kenapa tiba-tiba kau membahas hal itu lagi? Aneh sekali ya. Tentang hal itu kenapa dia mau mengungkapkannya lagi? Waktu di drawing center, tempat cucian baju itu, kamu mengomong padaku bahwa aku ini adalah tipemu, bukan? Dengan malu-malu ngeong, Ibu Sersan mengungkapkan keinginannya kepada Kapten Jijun. Naruhodo. Kalau di lain waktu aku tidak tahu, tapi kalau di sekarang aku mungkin batin Kapten Jijun. Ya, aku bilang kau adalah tipeku yang ideal. Kalau begitu menarik sampai-sampai membuatku ingin mencobanya. Mencoba apa ini Kapten Jijun nih anjir? Begitukah Kapten Jijun? Kalau menunjukkan ketarikan begitu terbuka, bodoh kalau tidak menanggapi dengan antusias. Ya, aku juga berpikir kau ini sangat menarik. Tetapi bagiku, apakah kau menerima keadaan saat ini? Tentu saja Ibu, walaupun engkau adalah ibu rumah tangga, aku sangat menantikanmu. Sangat
menarik sampai-sampai aku ingin mencoba juga. Anjir, ini Jejun rupanya pikirannya di atas normal juga. Di sini Ibu Sersan menyentuh bahu dari Kapten Jejun. Apakah punya kesempatan untuk melakukan enak-enak? Oh gitu ya. Di sini langsung saja Kapten Sersan Sengyu dan Jejun langsung saling pecipokan. Apakah mau dicoba lagi? Hah? Kapten Jejun? Aku siap melakukannya. Tambah babi Bu, langsung terjadilah duel maut dan pertempuran serangan jual beli di dalam mulut mereka. Oh, Kapten Jejun rupanya adalah pendekar yang sangat jantan dan mumpuni. Tentu saja, sebagai tentara kita harus siap bertempur kapan saja, Ibu. Masalah gini-ginian itu, aku ada jagonya, anjir. Kapten Jejun, kalau gitu, ayo kita lanjutkan pertempuran kita. Tapi Kapten Jejun, apakah aku ingin bertanya padamu? Bolehkah aku melakukan ini dengan seseorang wanita yang sudah bercerai seperti aku? Dengan anak-anak yang orang dewasa seperti diriku ini? Itu tidak masalah bagiku, Sersan Sengyeon. Kedengarnya menurutku sangat menarik dan sempurna bagiku. Kau adalah wanita tercantik abad ini yang telah aku lihat belakangan ini. Sebenarnya aku berharap ini akan terjadi kemudian hari. Sambil Kapten Jejun memberikan pukulan kepada bagian bawah mengawali pertempuran ini. Oh, seperti itu ya Kapten Jejun? Iya Ibu. Jadi kalau begitu, aku tidak akan ragu-ragu mengeluarkan kekuatanku untuk menyerangmu. Oh, apakah kau serius, Sersan Sengyeon? Benar. Baiklah kalau begitu, apakah yang tidak bisa dilakukan di ruang cuci kemarin, sekarang aku akan melakukannya di sini. Di sini nampaknya Kapten Jejun menjadi cengok karena melihat pemandangan yang indah. Nampaknya dia bisa melihat melon yang besar yang dibawa oleh Sersan Sengyeon. Baiklah Sersan, kalau begitu, aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk memakan melon yang telah kau bawa. Tanpa basa-basi, Kapten Jejun melancarkan serangan kepada Sersan Sengyeon. Jadilah serangan jual beli antara kedua manusia itu. Rupanya mereka berlatih pertempuran. Bagaimana pertempuran di medan laga. Kapten Jejun, rupanya senjatamu kini sudah mulai gede. Kapten Jejun, rupanya senjatamu sudah berkarat. Itu tidak bisa digunakan. Bagaimana kalau aku servis dulu dengan alat-alat yang kubawa? Kapten, aku sudah tidak sabar untuk menservisnya. Sekarang taruh di sini. Akan kubuka dan aku bongkar bagiannya untuk aku servis. Jangan lupa untuk membuka bagian itu. Dan juga, silakan mau duduk di sana aja, biar aku yang mengurusnya. Tapi Ibu, kalau kita servis di sini, kalau dilihat orang itu jadi tidak enak, bagaimana? Hah? Tapi Kapten, aku tidak tahu apakah aku bisa menunggu sampai pulang kerja. Sangat berbahaya. Senjata ini kalau meletup gimana? Udah Ibu, aku langsung saja gitu cus untuk servis. Nah gitu dong, jangan ragu-ragu, langsung sempat saja servis di tempatku. Nah, kalau begitu aku nggak ragu-ragu, Ibu Sersan Sengyeon. Maaf Ibu, bila aku mengecek awakanmu. Maafkan aku Ibu Sersan, mungkin aku mengecewakanmu. Senjata yang aku bawa ini ternyata meletus sebelum waktunya. Anjir, rupanya servisan dari Ibu Sersan ini luar biasa. Sehingga senjata yang aku bawa meletus sebelum waktunya. Luar biasa kerjaan dari Ibu Sersan ini. Batin dari Kapten Jejun. Oh, tidak apa-apa Kapten Jejun. Gimana kalau kita coba sekali lagi? Tidak usah ragu-ragu. Bagaimana kalau kita naikkan standarnya amunisi ini supaya tahan sedikit lama? Oh, begitukah? Baiklah kalau begitu Ibu Sersan, kita langsung gaskan aja untuk mencoba ke teknik yang kedua. Sini rumahnya Kapten Jejun tidak ragu-ragu untuk mencobanya sekali lagi karena kesalahannya senjatanya meletus sebelum waktunya. Anjir, rupanya wanita ini sangat jago dalam hal persenjataan. Aku tentu saja tidak bisa meremehkannya. Ya tentu saja, rupanya dia sungguh berpengalaman dalam bidangnya. Batin Kapten Jejun. Dan tanpa ragu-ragu, Kapten Jejun pun melancarkan serangan kedua, mengeluarkan skill yang dia miliki di dunia militer ini. Walaupun aku mengeluarkan skill yang telah aku miliki, nampaknya tidak berarti-arti apa-apa buat Sersan Sengyeon. Kapten Jejun, jangan ragu-ragu lagi. Ayo keluarkan kemampuan yang telah kau miliki. Percuma saja, meriamnya itu terlalu besar. Bagaimana kalau gunakan seluruh tenaganya, seluruh yang kau punya untuk menggerakkannya supaya lincah dalam pertempuran suatu saat nanti. Dan benar saja, tidak lama kemudian meletuslah pas waktu di servis. Rupanya aku meminta maaf lagi Bu, karena meriamnya tidak tahan lama menghadapi kanan amunisi yang sangat berat. Oh, tidak masalah. Anjir, wanita ini rupanya mempunyai skill yang sangat tinggi. Aku sampai kewalahan sudah 2 kali meletus dan dia tidak rasanya masih baik-baik saja. Batin Kapten Jejun. Jujur
saja kalau Sersan Lee So-yu begitu jago. Karena dia sudah lama berkecimpung dan punya skill masalah seperti ini. Aku harus belajar kepadanya bagaimana pengalaman itu bisa menambahkan kekuatan di dalam diriku. Batin Kapten Jeju. Nih Kapten, kamu harus mencoba lagi. Ini adalah kesempatan ketiga. Jangan takut-takut untuk gagal dan terus berkembang dalam skillmu. Anjir, rupanya di sini Kapten Jejun dikasih pelajaran sama Sersan Soyu yang sudah berpengalaman. Mungkin dari masalah pangkat, Kapten Jeju lebih tinggi, tapi dalam pengalaman, Sersan Lee So-yun adalah pengalaman yang tidak tertandingi di medan perang. Setelah 1 jam kemudian, ada seseorang yang datang di tempat mereka. Sersan, Kapten Jejun, apa kalian di dalam? Jawab aku dong. Kapten Jejun, apakah kau di sini? Rupanya di sini, Mayor Infanteri dari sebelah mengecek persenjataan apakah sudah jadi atau belum apa yang telah dipesan dari gudang senjata. Ding, Assalamualaikum, Kapten. Apakah kau di situ? Oh, aduh, kemana mereka perginya? Kenapa pekerjaan mereka sudah beres tapi orangnya kok nggak ada? Oke, aku cek dulu di area merokok. Apakah itu ada? Di ujung sini juga tidak ada Kapten Jejun dan Sersan Lee So-yu. Apakah mereka merokok? Tapi menurutku tidak. Mana perginya mereka? Walaupun ini sore, seharusnya mereka kembali dengan cepat. Tampaknya mayor dari infanteri sebelah merasa kecewa tidak menemukan Kapten Jejun dan Sersan Noona. Sersan, bagaimana ini? Rupanya mereka bersembunyi di belah-belah samping bok-bok di dalam. San Ling So-yu, sebaiknya kita selesaikan latihan kita ini sebelum banyak orang datang ke sini. Aku tidak enak. Sersan, ini tidak bagus. Jangan lama-lama, kita sudah 3 jam di sini. Kita harus segera kembali dan waktunya sore. Ya, sebentar lagi, Kapten Jejun. Ini belum selesai. Senjatanya belum maksimal. Sayang sekali kita harus berhenti di sini, Kapten Jejun. Padahal, aku belum selesai nih. Anjir. Wanita ini luar biasa. Masalah dalam halaman, dia tidak bisa ditandingi dengan manapun di daerah sini. Sebagai Sersan, dia adalah pembimbingku dan mentorku. Anjir. Jadi Kapten Jejun, aku berencana bagaimana kalau setelah ini diservis pulang saja setelah dari sini. Rupanya Sersan Seng-yun menawarkan sesuatu yang menarik setelah pulang dari barang militer. Setelah mau maghrib sekitar pukul 5, mereka pun pulang dari tempat kerjanya ke apartemen tempat militer. Dan tentu saja melanjutkan servis-menservis di rumah dari Sersan Lee So-yu karena peralatannya sangat lengkap. Oke Kapten Jejun, di sini rupanya kamu jangan malu-malu lagi. Cepat, kamu harus berlatih cara menembakkan meriam yang sangat bagus. Aku akan melatihmu dan mengajarimu supaya besok kamu itu bisa diluncurkan dengan benar. Baik, siap. Setelah jam 18.30. Wah, Kapten Jejun, aku belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Aku juga sama, Ibu. Rupanya, kita berlatih sangat keras. Sampai aku lupa berapa kali meriam ini meletup. Ibu, kalau di luar tugas, rupanya rasanya janggal kalau kamu memanggil aku Kapten Jejun terus. Bagaimana kalau kita panggil agak akraban dikit? Rupanya di sini, Jejun ingin lebih akrab, lebih dekat dengan Kak Sersan Lee So-yu. Nampaknya, Sersan Lee So-yu pun suka dengan Jejun. Timbullah benih-benih cinta antara mereka berdua. Aku tidak tahu sih Bu, aku harus panggil apa kamu supaya tidak terasa kaku gitu. Kalau dipikir-pikir, si Noona sudah memanggilku dengan namaku yaitu Jejun aja. Aku pingin suasananya berbeda, karena ini adalah simpananku kedua. Aku harus memanggilnya lebih romantis. Batin Kapten Jejun, gimana kalau dia memanggilku sayang aja? Lebih romantis dan lebih dewasa, seperti sepasang kekasih yang sudah menikah. Dan mendengarnya dari Sersan juga agak aneh. Tapi aku ingin dipanggil sayang, Ibu. Oh, kamu pengen dipanggil sayang? Tapi itu sangat memalukan, Kapten. Kamu ini gimana? Di sini rupanya Sersan Lee So-yun sangat tercengang dengan keputusan dari Kapten Jejun. Wah, seperti kita berdua menikah. Anjir, rupanya juga di sini Sersan Lee So-yun sangat malu-malu tentang keputusan itu. Itu aku tidak serius kok, Kapten. Rupanya Kapten Jejun pun rupanya tersadar diri perkataan seperti ini. Oke, aku mengerti sekarang maksudmu. Gak usah malu-malu, tidak apa-apa. Gimana kalau aku memanggilmu sayang supaya lebih dekat saja? Dan rupanya di sini Sersan Lee So-yu pun suka dengan Jejun dan menanamkan cintanya kepadanya. Sial anjir, waktu sudah mulai malam. Rasanya ingin aku meletupkan senjataku sekali lagi. Tin Kapten Jejun. Di kemudian hari, Kapten Jejun sedang memantau anak buahnya yang sedang berolahraga di lapangan bagian utara. Anjir, itu sungguh menegangkan kemarin. Pengalamanku dengan
Kesan Lee Soyun. Anjir. Aduh, Kapten. Kamu meningkatku ya? Ini sudah 100 putaran, Kapten. Oh, kerja bagus, Hei Songju. Terima kasih, Kapten Jejun. Rupanya di sini ada wanita cantik bernama Hei Songyu yang sangat kawaii. Dia adalah anak buahku. Rupanya sedikit pegal juga. Oh, kau sedikit kelelahan rupanya. Wah, Irida, ini biasa saja bagiku, Kapten Jeju. Yoju, tidakkah kau merasa terlalu ceroboh? Lihat, melonmu keluar itu, bikin aku malu aja. Benarkah? Nah, kalau denganmu, Kapten, aku tidak keberatan menunjukkan lebih banyak bagian melonku. Gimana, kamu tertarik goda dari Hyunyu untuk Kapten Jejun? Anjir, kau mau ditangkap karena melanggar disiplin. Beraninya kau berayu kaptenmu. Ingat pasal 30, beraninya kau bercanda situ dengan atasanmu. Apakah kamu pengen diskor, ha? Maaf, Kapten, bukan cuma kok serius amat. Oke, semua anak-anak, dengan ini pelatihan untuk pagi ini resmi kita selesai. Dan mulai sekarang aku akan menjadi sukarelawan atau melatih kalian untuk berkembang dengan baik, kata Kapten Jejun di mapel pagi itu. Tapi sebelum kalian bubar, musim ini sangat panas, jadi jaga kesehatan kalian, tidur cukup, makan yang cukup. Itu saja. Siap? Baik, Pak, bubar sekarang. Yuk. Setelah sore hari, nampaknya Kapten Jejun dan Kapten Lee Seun jalan-jalan bareng, pengen kencan. Wah, rupanya di sini ketemu dengan Heyo di jalan. Kapten Jejun, rupanya kamu semakin terbiasa di kegiatanmu di camp wanita. Sepertinya dia akan pergi ke ruangan latihan bersama Kapten lagi. Kurasa hanya Kapten Jejun yang bisa menangani wanita monster itu untuk olahraga di sana. Ya benar, dia itu selalu maniak olahraga. Bagaimana dia mengatasinya? Baiknya kita berdua pergi. Kalau bertemu dengan mereka, mungkin mereka akan membawa kita ke camp latihan lagi. Ayo cepat, daripada kena sial. Benar, mereka pun pergi karena takut disuruh latihan dengan Kapten Jejun dan Kapten Lee Soyun. Berpindah tempat di camp latihan. Wah, Kapten Jejun rupanya sangat bergairah dalam olahraga. Kalau begitu, gimana kalau kita pemanasan dulu? Gimana kalau aku bantu kau dalam pemanasan? Anjir, rupanya aku selalu saja jadi bahan tembak-menembak dari Kapten Lee Seon ini. Dia benar-benar monster, benar dikatakan orang-orang. Aku tidak kuat lagi dengan ini batin Kapten Jeju. Wah, Kapten, barbelmu ini sudah panas. Seharusnya dimasukkan saja ke dalam tempatnya. Sebentar lagi, kamu rupanya tidak kuat ya? Di sini, Kapten Jeju sudah tidak kuat lagi berolahraga dengan Kapten Lee Seon. Lihatlah, keringatmu sampai menetes di tempatku. Apakah kau terlalu bersemangat sampai seperti itu? Tapi sepertinya kau rupanya masih penasaran ya. Baiklah kalau gitu, aku akan membantumu untuk angkat barbel lagi supaya kamu semakin kuat. Setelah 2 jam kemudian, rupanya Kapten Jejun mandi di shower tempat olahraga. Anjir, wanita itu benar-benar monster. Barbel yang aku bawa ini hanya baginya mainan saja. Sudah 4 kali meletup lagi. Tapi apa yang terjadi dengan Lee Soona ya? Sejak kencan nonton film, Soona itu banyak berubah ya. Aku tidak mengerti dengan wanita itu, batin Kapten Jeju. Di sini benar sekali bahwa Kapten Lee Seon itu sangat mendalam cintanya kepada Kapten Jeju. Rupanya dia PDKT terus-menerus dalam segala kesempatan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, melakukan semua ini di dalam markas itu beresiko. Tak boleh kita melakukan hubungan cintaan di dalam staf. Itu melanggar aturan kemiliteran. Dan akhir-akhir ini hubunganku dengan Sersan dan aku juga hampir ketahuan di gudang senjata kemarin. Aku merasa capek di sini. Tapi sebelum aku pergi, aku harus membeli tisu toilet di toko swalayan dekat markas. Berpindah tempat di Indomaret dekat markas militer. Wow, rupanya di sini cukup komplit juga. Hei, Kapten Jejun, apa kau mau keluar? Oh, Heyung, kamu kenapa di sini? Apakah ini ulang tahun sekolah atau macam apa? Kalian memborong banyak junk food. Hati-hati loh, kalian bisa gembrot. Oh, bukan seperti itu, Kapten. Pagi ini tidak sengaja kami taruhan. Dan hanya saja Jehun kalah taruhan, roti dan lain-lain ini. Dia berjanji menteraktifku sampai puas. Lihat, anjir, rupanya di sini tunggal kalah taruhan dengan bola. Ten Jejun, karena aku menang taruhan, gimana kamu boleh makan satu? Aku juga akan memberikannya untukmu. Dan kupikir aku akan membiarkanmu mentraktirku. Rupanya di sini Kapten Jejun juga mau ditraktir juga. Tapi sebagai atas kalian, aku tidak bisa membiarkan kalian membayar ini. Bagaimana kalau aku juga akan mentraktir kalian? Dan aku akan membayar semua
Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kata admin. Oh, terima kasih Kapten sudah traktir kami. Kau memang baik hati, kata Heyun. Rupanya Heyun sebagai bawahan dari Kapten Jejun menggodanya untuk merangkulnya. Heyun, apa yang kau lakukan? Hah? Kenapa Kapten? Ada yang salah? Nah, di sini Heyun pun langsung melepaskan genggaman tangannya. Kita itu kalau dilihat orang tidak baik. Maaf, aku terlalu bersemangat dan lupa kalau ini adalah militer. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi hati-hati lain kali ya. Kita bisa kena pasal di sini. Aku selalu berpikir menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak buahku. Terlalu terbuka di sini itu membuat sulit untuk menahan diri. Enggak pun senang karena ditraktir oleh Kapten Jejun. Oke, anak-anak, aku pergi dulu sekarang. Nikmati hari kalian. Oke, Kapten. Syukurlah si Onan itu mengantikan di ruang latihan. Rupanya Heyung pun mempunyai perasaan yang tersembunyi kepada Kapten Jejun. Setelah insiden kemarin, setelah aku memeluknya dan merayunya mengendarai buah balonku, kupikir mungkin aku harus lebih berhati-hati dalam hubunganku dengan Kapten Jejun. Meskipun itu bukan sesuatu yang seharusnya aku katakan, tapi sebagai unit campuran, mungkin saja hal semacam ini muncul di antara yang lebih muda di antara kita. Meski begitu, bukankah harimu itu terlalu serius menanggapi hubungan lenganku itu? Kata Kapten Jejun. Mungkinkah Yeonju sedikit nakal dan menjadi wanita yang suka sedikit genit seperti itu sambil minum kopi? Kapten, apakah kau mau minum kopi Arabica atau apa hari ini? Kata Sersan Seiyuon. Terima kasih. Aku baru saja berpikir untuk memesannya. Bagaimana engkau tahu kalau di pikiranku pengen ngopi? Dan juga, iya, kenapa Kapten? Kalau kau ada waktu luang malam ini, bisakah kamu mampir ke rumahku? Di rumahku aku menyediakan melon yang gede untuk kita makan bareng-bareng. Dan juga kali ini aku akan kasih kamu spesial pakai telur. Sayang, ayo pulang. Rayu Kapten Sion. Dan nampaknya malam itu Kapten Jejun mampir sebentar memasak dan memakan makanan di sana sebentar. Dan tak lupa, ia menyolokkan chargeran HP kepada lubangnya yang sudah disediakan oleh Sersan Seiyun. Sersan Seiyun, rupanya bateraiku lowbat dan saatnya untuk mencolok ke tempat chargeran. Bagaimanakah kondisi di sini? Oke, kalau chargerannya sudah siap, aku akan coloknya dan kemudian aku ingin membuatnya dan meraih dengan tanganku sendiri, kata Kapten Jejun yang sudah kehabisan baterai di sini yang lowbat. Oh, Kapten Jejun, rupanya bateraimu sudah nggak kuat dan rupanya pengen dicolok. Baiklah, langsung saja. Di sini Sersan Seiyun pun mempersilahkan untuk HP-nya Kapten Jejun di charger. Halo sayang, bagaimana keadaan HP-mu? Di sini setelah 1,5 jam kemudian. Sayang sekali, tapi kalau kita lanjutkan untuk mengejar terus-menerus, baterai kamu akan menjadi lowbat dan kamu tidak bisa kerja untuk besok pagi. Baiknya karena baterainya sudah cukup terisi, engkau pulang dan bubuk saja. Saran dari Sersan Seiyun. Bagaimana kalau kita akhiri saja hari ini? Sayang, tapi aku masih cukup kuat. Bateraiku cukup juga terlalu penuh. Bagaimana kalau kita colok lagi untuk sementara waktu? Kapten Jejun, apakah engkau lupa kalau kau sedang bertugas untuk jaga besok? Kalau aku sih, besok tidak ada kerjaan dan tidak ada apel di barak utama. Apa? Rupanya di sini dia lupa. Sayang sekali. Sialan. Anjir, tugas militer memang sangat berat. Tugas jaga, aku lupa, bener-bener lupa bahwa aku besok harus menjaga pasukan di sekutu utama. Time skip di sini waktu pagi. Siap melayani kepala unit Sersan Jejun. Ada Sersan Lee Song-un. Sersan Lee Song-un. Aku tahu asisten hari ini adalah Min Jong, bukan? Ya, Min Jong sakit perut, tapi jadi aku yang menggantikannya. Sersan, ya Kapten, ada apa? Bukankah Yang Ju dan aku seharusnya tidak diizinkan berjaga bersama-sama menurut aturan yang berlaku di militer? Apakah ini sudah melanggar aturan? Bukankah Anda undang-undang yang melarang bintara dan prajurit dari departemen yang sama untuk bertugas jaga bersama? Itu tidak mungkin ya Kapten. Tidak masalah sama sekali. Dan yang terpenting adalah kepala yang memerintahkannya setuju dan menandatangani pihak nota kesepahaman ini. Ketua Sersan Batalion pun setuju. Jadi kita akan menjadikan Hyung Jung sebagai rekanmu. Jadi bimbinglah dia Kapten Jejun. Karena ini giliran pertamanya, dia bilang akan lebih nyaman jika bersama seseorang dari departemen yang sama karena saling mengenal. Dan juga Hyung Jung adalah yang terbaik dan akan menjadi sangat membantumu dalam urusan kantor. Jadi itulah arti mendalam dari Seo Nona. Anjir, wanita itu
susah sekali ditebak. Batin Kapten Jejun yang sangat suka dengan melonnya yang super gede. Oh, apakah ini yang disebut perbedaan pengalaman antara kita berdua? Di sini Kapten Jejun makan makanan cemilan yang sangat rajin. Jeju, apakah kamu membawa makanan-makanan ini? Oh ya Kapten Jejun. Ya meskipun sederhana aku ingin bersiap-siap makan. Aku juga membawa ramen instan juga berjaga-jaga jika kau lapar di malam hari. Apakah itu tidak masalah bagimu? Jeju, kau sangat jenius. Kita punya inisiatif yang bagus. Kita bisa minum kopi dan makanan. Benar Kapten Jejun. Mereka pun sukacita merayakan makan bersama. Anjir, Seona memang luar biasa, the best lah. Aku tidak akan meragukannya lagi. Pikiran ini sangat mantap jiwa. Aku sungguh senang sekali Yeonju menjadi rekanku bertugas untuk malam ini. Lagi-lagi dia juga cantik dan membuat aku betah di sini. Kapten, aku takut kau lapar, jadi akan membawakan ramen instan yang sangat enak. Dan pun malam semakin larut, mereka pun selalu berjaga di pos jaga. Semua pasukan bersiap untuk tidur. Dilarang keras berkeliaran 30 menit setelah waktu tidur dan 30 menit sebelum waktu bangun. Ya, oke. Dan malam pun semakin larut dan mereka berdua ngobrol bareng disambili dengan mengerjakan pekerjaan kantor yang ringan-ringan saja. Tidak, apakah yang harus aku lakukan? Di sini Kapten Jejun langsung tercengoh, mukanya pucat pasi melihat pekerjaannya. Aku sudah melakukan semua yang ku bisa dalam 30 menit. Lagi pula, komandan juga melarang penggunaan ponsel. Jadi, badanku pegel-pegel semua hanya mengerjakan tugas kantor yang membosankan ini. Apakah yang harus aku lakukan dengan sisa waktu 9 jamku yang sangat membosankan? Di sini Kapten Jejun memandang-mandang rekannya Yeonju yang memainkan kaktus tua yang terkena tusukannya. Dia juga pegel-pegel, boyoknya juga kena rematik. Kepala unit, apa kau punya masalah yang sangat serius? Ada yang salahkah Yeonju? Ini bahkan belum tengah malam, tapi aku sudah sangat mengantuk dan pengen bobo-bobo. Maukah kau melakukan peregangan denganku, Kapten Jejun? Peregangan? Baiklah kalau begitu, kita lakukan. Jadi Kapten Jejun, bagaimana kalau kita mulai dengan saling memegang bahu masing-masing? Oke, kita lanjutkan, gasken. Dan rupanya mereka saling memegang, kemudian olahraga bareng. Dan di sini rupanya Kapten Jejun merasa agak canggung dengan Jejun yang rupanya dia menahan sakit di badannya. Tetapi di sini Kapten Jejun pikirannya jadi di atas normal. Melihat Jejun yang begitu aduhai, tobrut-mobrut-mobrut, kemudian jadi dia tersungkur di sana menahan senjata nuklirnya yang sedang bangun. Kapten Jejun, apa yang terjadi di situ? Apa kau baik-baik saja? Aduh, bahuku rematik, punggungku bener-bener tegang. Gimana kalau aku istirahat di sini saja dulu, Jejun? Jadi mari kita lanjutkan ke latihan terakhir kepala di sini. Gimana, Kapten Jejun? Mereka pun meregangkan tangan sembari meregangkan tubuh. Wah, rupanya di sini Hejun kesakitan karena boyoknya yang sedang rematik parah. Aduh anjir, pertamarangan ini sekarang menjadi tabrakan yang beruntun. Aku nggak tahan lagi. Pikiranku jadi di atas normal, kata Kapten Jejun. Ini sedikit berbahaya. Kapten Jejun, bagaimana sekarang adalah giliranku? Tunggu dulu. Kau yakin bisa? Apa kau kuat bisa menahan tubuhku ini? Jangan memaksakan diri loh. Kau hanya akan melukai dirimu sendiri, kata Kapten Jejun. Tentu saja aku bisa. Aku ini adalah wanita strong level dewa. Apa kau lupa aku punya energi yang ekstra? Cobalah percaya padaku, Kapten Jejun. Oke, kalau begitu langsung saja. Di sini terjatuh karena tidak kuat menahan berat badan Kapten Jejun. Maaf Kapten, ada apa ya? Kok terasa berat gini? Padahal biasanya enteng-enteng saja. Bukan apa-apa. Ya sudah. Oh maaf, ini semua salahku, seharusnya aku mendengarkanmu, kata Kap Seyun. Di sini Hang Seyun pun terkaget-kaget melihat pistol dari Kapten Jejun yang tidak disarankan di tempat senjata dengan benar. Kapten, kenapa kau membawa pistol di malam hari seperti ini? Oh, ini gawat, batin Kapten Jejun yang terkejut. Apakah harus aku kulakukan, batin Kapten Jejun? Di sini jam waktu sudah menunjukkan cukup malam, jam 11. Juga ada telepon dari unit lain. Permisi Kapten, aku akan menjawab telepon dulu. Baiklah Hyung, silakan. Ini Kopral Lee Hyung, asisten perwira artileri dari Batalion Artileri ketiga. Apa yang bisa kami bantu? Apa yang Anda maksud adalah jumlah orang yang akan berpartisipasi dalam upacara keagamaan desa. Aku sangat selamat. Telepon berdering itu tepat waktu, sungguh beruntung. Ini bisa mengalihkan perhatian Hyun kepadaku saat ini. Waktu menunjukkan pukul 2 malam dini hari. 1 jam setelah berlalu, tetapi aku masih merasa agak tidak nyaman bersama Yeju. Di sini, suasana canggung pun berlalu. Kita tadi bisa terus bersama dalam situasi yang canggung seperti ini. Katin Lectern Jeju. Yeonju,
Iya, Kapten. Ada apa? Mana kalau kita makan sekarang, kita ngopi-ngopi dulu supaya rileks. Hehehe. Ya, bagaimana ini ada mie dan juga kopi dan juga rokok Samsu. Ayo makan dan bersih-bersih sebentar, dan ini baru jam 2 pagi. Waktu berlalu sangat lambat. Bagaimana menurutmu? Biasanya ini adalah waktu di mana waktu berlalu paling lambat. Benar sekali. Di sini Kapten Jun pun semakin larut perbicaraannya dengan Hyun Jung. Kapten Jun, iya apa? Tadi kau jatuh karena aku sungguh minta maaf. Sudah, lupakan saja. Aku juga tidak terluka kok. Itu masalah sepele. Aku ini juga tentara. Masa jatuh gitu aja sakit? Jangan khawatir, nikmati saja ramenmu. Ayo kita makan. Benar juga. Yo, langsung makan. Boleh aku bertanya sesuatu? Ya, apa itu, Hyun? Yang kau lihat waktu kamu jatuh itu adalah pistol yang kamu bawa, bukan, Kapten Jejun? Di sini Kapten Jejun langsung tersedak karena pertanyaan dari Yunju itu. Apa? Sambil malu-malu ngeong, dia pun pengen lihat pistol Kapten Jejun. Cerita kilas balik sebelum Kapten Jejun datang. Di sini ceritanya dari Seyun. Ketika aku mendengar bahwa seorang letnan 2 pria akan datang ke unit kita untuk bertugas sebagai pemimpin peleton. Oh, begitukah? Aku tidak terlalu tertarik. Tetapi setelah melihat Kapten Jejun yang begitu ganteng rasa sekuteng, sangat melihatnya aku langsung merasa bingung. Suatu saat yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, hatiku berdebar-debar melihatnya. Apakah karena aku seorang sibuk dengan tugas militer atau entah apa? Tetapi aku merasakan detak jantung yang berbeda merasakannya. Tak lama kemudian aku menyadari perasaan ini. Apakah ini perasaan cinta? Oh, bagus. Sini ada dua wanita yang sedang berbicara apa-apa adanya. Kalian berdua bicara apa sih? Yunju, kemari dan dengarkan. Coba dengarkan baik-baik. Apa itu? Aku sedang berlari bersama Letnan Jejun saat latihan. Dan kemudian, tidak sengaja, buah melonku tersanduk oleh dia. Tetapi aku melihat kakinya yang begitu indah. Aku tidak bohong. Benda itu saking gedenya sampai ke bagian paha paling bawah. Kata temannya yang berambut coklat. Jangan bohong, itu hanya berkah. Oh, benarkah? Apakah benda-benda seperti itu yang panjangnya minta ampun itu sungguh ada? Apakah benar-benar seperti itu? Tapi saat itu aku melihatnya langsung dari kelapaku sendiri bahwa Kapten Jejun membawa senjata nuklir tingkat dewa. Aku tercengoh melihatnya langsung dengan bola mataku ini, kata Seyun. Flashback tadi pun terjadi bahwa dia pengen melihatnya. Kapten, aku melihat tonjolan besar ada di bagian celanamu. Apakah itu pistol yang Anda bawa? Apakah itu benar-benar membawanya saat bertugas? Ya tentu saja, ini kan alat perlindungan diri. Masa nggak dibawa? Benarkah? Aku belum pernah melihat yang segede itu. Masa sih? Kan sama aja. Heyo, jangan ngaco deh. Sepertinya kau tidak mau membicarakan hal ini di depan pria, bukan? Maaf, Kapten. Aku hanya terbiasa membicarakan hal ini dengan orang lain. Apa aku benar-benar membicarakan ini seolah-olah ini bukan apa-apa? Oh, benarkah? Dan yang kita juga saling menyentuh seolah-olah itu bukan apa-apa kok. Halo, Heyun. Ngomong-ngomong, itu pelanggaran disiplin militer. Gadis-gadis semacam kalian mungkin harus di BP3 atau di SP3. Jadi begitu ya. Letnan Jejun, tidakkah masalah kalau kau mau melihat tubuh? Apa yang kau lakukan? Di sini Kapten Jejun tercengoh dengan pernyataan dari Sersan Heyun. Kapten, aku akan memperlihatkan buah super segar, yaitu buah melon. Bagi gantinya kamu bisa membawa pistolmu di sini. Kalau begitu, silakan kita makan bareng. Di sini mereka ke loker ke bagian belakang untuk bercakap-cakap. Letnan Jejun, aku sudah siap. Haruskah aku terlebih dahulu? Baiklah, di sini Kapten Jejun tidak bisa menolak. Apakah Yunju itu hanya penasaran dan juga sangat ingin melihatnya? Dan benar saja, Yunju memperlihatkan buah melon yang ia bawa selama ini. Marilah Kapten Jejun dan kau bisa memakannya. Tapi sebelum memakan, silahkan pegang dulu. Tapi sebagai gantinya aku boleh melihat pistol yang kamu bawa. Apakah itu AK-47 atau pistol yang seperti banyakan di pasar? Aku ingin memeriksanya. Kapten, bolehkah aku mengeluarkannya? Aku pengen melihat pelurunya yang ada di dalam. Di sini Kapten Jejun hanya malu-malu ngeong karena dia seorang militer dari kesatuan khusus dulu pernah bertugas di tempat itu. Akhirnya, aku bisa melihat senjata pamungkas dari kesatuan lain yang sangat dirahasiakan itu. Batin Haeyung yang penasaran dengan senjata Kapten Jejun. Dan ia pun terkaget betapa besarnya senjata nuklir yang dibawa oleh Kapten Jejun sehingga dia susah untuk menirunya. Di sini Hanyu pun terkaget-kaget dan tercengoh seperti itu. Hyun, kamu tidak apa-apa kan? Peganganlah yang erat. Jangan lupa untuk bernafas, kata Kapten Jejun. Ya, Kapten, aku tidak apa-apa. Apakah ini ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Hyun, di sini aku punya kerusakan di senjataku. Maukah kau menservisnya sebentar untuk melihat dan memperbaikinya? Bukankah kau ahli dalam senjata seperti ini? Kata Kapten Jejun.
Seperti ini? Baiklah, kalau begitu akan aku coba. Walaupun kemampuanku standar-standar saja, tapi masalah servis mungkin aku punya potensi untuk berkembang, batin Yonju. Oh Yonju, rupanya kau pandai juga dalam masalah beginian. Aku sangat menyukainya, kata Kapten Jeju. Astaga naga, tetapi bagian sini masih kurang bagus. Kamu bisa menambahkan sedikit amunisi untuk memperbaikinya dan jangan lupa untuk mengobengnya supaya lebih kencang, kata Kapten Jejun yang mengajari Hyun cara servis senjata. Tapi tidak disengaja dan tidak ternyata Kapten Jejun lewatkan sekrup dan senjatanya meletup. Di sini Hyun pun terkaget-kaget, senjatanya meletup dan dia hanya tercengoh mendengarnya. Kok bisa ini meletus secepat itu, kata Kapten Jejun yang terkaget-kaget. Maafkan aku Hyun, mungkinkah apakah kau ada tersakiti karena ada percikan yang menempel di mukamu? Oh tidak Kapten, mungkin di sini sekali coba mungkin akan sedikit berantakan. Tapi bagaimana kalau kita coba lagi? Di sini Hyun pun menatap kepada Kapten Jejun bahwa ia ingin mencoba lagi supaya bisa ahli dalam servis karena dia masih anak kemarin sore yang belum tahu tentang senjata dan merakitnya. Baiklah Hyun, kita akan mencoba sekali lagi, tapi kamu harus hati-hati. Aku akan menunjukkan caranya supaya kamu tambah jago dalam urusan merakit senjata. Hyun, kamu harus berhati-hati di bagian ini. Ayo kita mulai dari awal lagi. Siap Kapten. Tapi Kapten, apakah kita akan melakukan di sini lagi? Mungkin tempatnya kurang bagus dalam latihan merakit senjata. Nah, mungkin tidak apa-apa. Lagian di sini juga aku di sini kita tinggal berdua saja. Di sini Kapten Jejun dengan ragu menjawab dan memastikan tak menghilangkan keraguan Hyun di sini. Di sini Hyun pun hilang keraguannya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi aku bisa melatih keterampilanku untuk merakit senjata? Batin Hyun yang sudah kepingin mempunyai skill itu. Hyun, pertama kamu harus membuka bagian ini dan membaut bagian itu. Ya Kapten, hati-hati. Di sini Hyun pun hanya terperanjak kaget dengan kekuatannya. Hyun, apakah kau baik-baik saja? Awas, di sini ada amunisi yang bisa meledak kapanpun. Wajar saja. Lagi pula ini pertama kalinya Hyun merasakan sensasi seperti ini berdebar-debar karena merakit senjata ini. Batin Kapten Jeju. Di bagian kantor bagian luar setelah jam 3 malam. Astaga, kecilkan suaramu. Hyun, di sini ada beberapa perwira yang bertugas mencari koordinat. Maaf banget ya kalau gitu. Baik Kapten Jeju. Kalau pistol ini meledak lagi, kita dalam bahaya, kata Kapten Jeju yang sedikit menggurui tentang kegugupannya Hyun dalam merakit senjata. Tapi Kapten, aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah mulai bergetar dan menahan semua ini, kata Hyun. Baiklah Hyun, kita lanjutkan sebentar lagi supaya kamu paham bagian-bagiannya. Oke, aku sudah kehilangan tegangannya Kapten Jeju. Bagaimana kalau kita lanjutkan pelan-pelan? Oke, langsung gaskan. Hyun, sebentar lagi kamu akan sukses merakit senjata tahap awal ini. Hyun, hati-hati mengencangkan bagian itu sedikit berbahaya. Di sini penjaga luar pun nampaknya tenang-tenang saja, tak ada yang istimewa di daerah itu. Time skip pun berlalu di sini setengah jam kemudian. Apakah yang akan terjadi? Jangan lupa untuk lanjutkan dari manhwa ini, jangan lupa tunggu kelanjutannya karena sudah mentok ya guys. Sudah episodenya mentok dan tunggu next chapternya. See you.